Kalau ada waktu, tanda tangani surat ini. Kita bercerai. Apa karena surat ketidaksuburan ini? Menikah 2 tahun, kamu bahkan tidak pernah menyentuhku. Bagaimana aku bisa hamil? Jangan buat semuanya jadi buruk. Jika bukan karena kakek sakit parah saat itu, apakah kamu pikir kamu bisa masuk ke keluarga Di? Apa yang kamu lakukan saat itu? Kamu sendiri tahu di dalam hati. Pada akhirnya, ini karena Nan Wanyue. Di Shijing mau tanda tangan, boleh. Selama 2 tahun ini, bekerja sebagai pembantu saja ada gaji. Sekarang minta kompensasi, tidak berlebihan kan? Nancy, panggil orang. Tuan muda dan nyonya muda pergi dengan membawa koper. Mereka bilang tidak akan kembali lagi. Pergi. Tangkap Nancy dan bawa dia kembali. Lihat 2 balita lucu itu. Mereka sangat cantik. Wajah seperti dewa. Kamu melahirkan 2 anak yang hebat. Iya, dan mereka juga suka mengatur. Mami, kalau kamu tidak patuh, kami hanya bisa mewakili Dedi mendisiplinkanmu dengan baik. Iya, apa yang kalian katakan benar. Annie, tolong jaga anak-anak sebentar. Aku pergi ke toilet sebentar. Pergilah, aku akan menjaga anak-anak. Kalian harus mendengarkan Tante Annie. Mami akan segera kembali. Tidak apa-apa, adik. Aku akan melindungimu. Sayang, kok nggak kelihatan sebentar langsung ganti jas kecil? Nanti kita mau ketemu Bunda Wali, bukan pergi ke pesta dansa, sampai seformal ini. Tante, kamu panggil aku? Mami kok belum kembali? Kalau begitu kita cari Mami saja. Mami mungkin tersesat lagi. Mami memang kurang sense of direction. Hilang di bandara sudah bukan sekali 2 kali. Aku ikut kalian. Tidak perlu, Tante Annie. Ibu jaga barang bawaan di sini saja. Barang bawaan banyak, kalau didorong tidak praktis. Kami yang cari, tenang saja. Kami tidak akan tersesat. Baiklah, kalian cari Mami dan cepat kembali. Saya tunggu kalian di sini. Kenapa setelah pulang ke negara sendiri masih harus main peran dengan Mami? Panggil aku Tante. Kamu mau jadi aktor cilik? Tante, Anda salah orang kan? Salah orang. Kamu adalah anakku yang kukandung selama 10 bulan. Biasanya di rumah sih nggak apa-apa. Mami bisa ikut main peran sama kalian, tapi ini baru pulang ke negara sendiri. Banyak yang harus dilakukan, jangan main-main lagi, ya. Ikut Mami, ayo. Main peran ketagihan ya. Ini drama amnesia ya, kalau begitu. Kalau begitu, Mami buktikan boleh kan? Buktinya di sini. Aku punya foto jelek kalian dari kecil sampai besar. Mau ngelak lagi? Ternyata di dunia ini benar-benar ada orang yang sama persis dengan kita. Jangan nakal, Tante Anne masih menunggu. Kak, apa itu roh kita yang keluar? Jangan nonton film horor gitu. Dulu Mami melahirkan 2 anak laki-laki dulu, lalu 2 anak perempuan. Aku yang paling besar, Mumu yang paling kecil. Anak nomor 2 dan 3 hilang, tapi sekarang 2 anak yang Mami bilang hilang ternyata muncul di dalam negeri. Ini pasti ada masalah dan mereka seharusnya selalu ikut papi yang brengsek itu. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Mumu, itu pasti anak buah papi. Mainkan saja, cari papi dan tanyakan situasinya. Mengerti. Tuan muda, nona muda. Akhirnya ketemu kalian. Kenapa ganti baju? Ayo cepat, tuan di dalam sudah gila. Belajar kabur, ya? Siapa yang ngejarin? Kakak, papi ganteng banget. Lebih ganteng dari foto. Jangan puji dia. Dulu dia biarkan Mami pergi sendirian. Dia itu penjahat. Kabur dari rumah. Heng. Apa kamu merasa pintu keluarga? Di terlalu pendek. Tidak bisa menahanmu. Tuan muda, nona muda. Kalian cepat minta maaf. Kejadian kali ini kalian salah paham. Tuan tidak berniat untuk membicarakan pernikahan dengan Nan Wanyue. Keluarga Nan dan keluarga Di hanya punya urusan bisnis. Mereka hanya akan pergi bersama untuk membahas proyek sementara, bukan untuk menghindari kalian. Salah paham. Lalu Mama dulu bukankah karena Nan Wanyue dia pergi? Siapa yang bilang begitu? Pasti pembantu yang bergosip. Kamu suka sama dia, jangan pikir kami masih kecil dan mudah dibohongi. Kakak benar, menurutku.
Wan Wan, kamu baru saja bicara. Aduh, ketahuan kakak ternyata bisu. Wan Wan, panggil papa sekali lagi. Papa janji tidak akan menikah, jangan kabur lagi. Sayang, biar Mama Tiri cium. Ada apa? Di video kan ramah sekali, hati Mama Tiri hancur. Kalian kenapa hari ini? Pemalu seperti orang lain. Tidak apa, tiba-tiba lapar Mama Tiri. Bisa pesan dulu? Pesan, segera. Papa lupa kamu alergi seafood, jangan disentuh. Kan kamu putri kecil keluarga Di. Aku makan nasi putih saja. Tuan Nona kecil biasanya makan butuh 1 jam dibujuk, hari ini seperti hantu kelaparan. Mumu, tadi di bandara kamu cerewet sekali, kenapa sekarang jadi bisu? Mama, adik sakit tenggorokan mungkin malas bicara. Sakit di mana? Buka mulut, Mama lihat AA. Tidak radang. Mungkin tidak cocok dengan tempat baru. Ajing, anak-anak sudah ketemu? Aku khawatir, boleh aku ke rumah? Tidak usah, Wan Wan dan Heng Heng tidak suka kamu. Mulai sekarang, tanpa izinku jangan datang ke rumah. Aku sudah bilang ke Nan Wanyue jangan biarkan dia mendekati rumah lagi. Baik, ayo makan. Tidak suka. Aku tidak suka tante itu. Wan Wan. Kamu mau bicara denganku? Aku tidak pernah berniat memiliki anak lagi, dengan orang lain, aku sudah cukup bahagia punya kalian berdua. Lagi. Jangan sebut-sebut Mami lagi. Dia sudah tidak bersama kita lagi. Kenapa bisa begini? Mami tidak seperti yang dia katakan, mungkin ada kesalahpahaman. Kami mau ke toilet, jangan ikuti kami. Mami, tante aku antar adik cuci tangan. Wah, Xian terlalu dewasa ya. Nanti pasti akan disukai cewek-cewek. Cuma kelihatan dewasa saat ini, kamu belum lihat dia diam-diam riset komputer betapa seriusnya. Aku rasa tante ini mirip banget sama mama kita. Papamu mau bilang, Mami sudah tiada. Ini sangat aneh. Wah, 2 kakak laki-laki? Aku rasa dulu kita dikatakan meninggal waktu kecil itu pasti aneh. Papa bilang mamiku sudah tiada. Tapi tante yang baru aku lihat itu, aku yakin dia pasti adalah mami kita. Di sini terlalu banyak orang. Kita cari tempat yang tenang untuk bicara pelan-pelan. Terungkap, kita kembar 4. Aku yang sulung, Junshan di sampingku, adikku Mumu, aku anak kedua, Dik Singheng dia yang ketiga, Wan Wan. Ternyata kita punya kakak, tapi papa bilang mami meninggal. Mami bilang, kalian meninggal waktu kecil, pasti ada yang tidak beres. Oke, kita buat rencana pertukaran aku dan Mumu kembali ke keluarga. Dibicara baik-baik dengan Papa Heng Heng dan Wan Wan, pergi ke samping Mami. Sering-sering temani Mami dekatkan hati. Tidak langsung bilang ke Mami siapa kita sebenarnya. Sekarang belum waktunya Papa punya pengaruh besar. Kalau tidak hati-hati, Mami bisa diperlakukan tidak adil. Kita harus saling bekerja sama. Perlahan-lahan atur semuanya, lindungi Mami dan diri kita sendiri. Nancy punggung ini. Tidak mungkin, kenapa dia ada di sini? Jangan sampai dia tahu Xian dan Mumu. Halo, bisa tolong periksa apakah masih ada orang di toilet? Temanku belum keluar juga. Tidak ada orang di dalam, semua bilik kosong. Dia tidak melihatku, kan? Nancy, kamu mau sembunyi sampai kapan? Aku siap kapan saja. Nancy, 6 tahun lalu kamu lari cepat. Kali ini, aku lihat kamu mau sembunyi di mana. Papa, hari ini kami yang salah. Kedepannya tidak akan kabur dari rumah lagi. Jangan marah ya. Apa ini masih anak yang keras kepala sekali? Hanya bisa membantahku? Bagus kalau sudah tahu salah.
Naik ke atas, latihan menulis. Papa masih ada urusan. Nona Yenan bukannya di luar negeri? Kenapa tiba-tiba? Dia kembali. Malam ini aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selidiki. Selama ini dia, semua tentangnya di luar negeri, selidiki. Aku ingin lihat. Seorang wanita yang bisa meninggalkan anak kandungnya, di depan pintu rumah sakit, masih punya muka untuk kembali. Nona Yenan Wanyue datang. Katanya ingin melihat anak. Tidak mau ketemu. Suruh dia pergi. Ada apa? Baru hari pertama pulang. Kok melamun? Aku melihat di Xijing di restoran. Sialan, kamu takut dia tahu tentang anak? Wajah Xian itu, selama di Xijing tidak buta, sekali lihat pasti kenal. Sebenarnya di luar banyak yang bilang, di Xijing sudah punya anak sejak lama. Disayang banget. Ibu kandung anak itu adalah Nan Wanyue. Nan Wanyue juga. 6 tahun lalu dia memaksaku bercerai demi dia. Punya anak tidak mengejutkan. Tapi yang aneh adalah, selama bertahun-tahun dia tidak menikahinya. Ziyi, kali ini kamu pulang untuk karier. Jangan biarkan pria brengsek ini merusak moodmu. Tenang, orang-orang yang tidak penting itu sudah berlalu. Apakah tenggorokan Mumu belum sembuh? Mami, kata internet, ini disebut afasia progresif lingkungan. Adik perlu beradaptasi. Kita jangan memaksanya. Baik, Mami tidak akan memaksamu. Tapi besok kita harus periksa, oke? Mami malam ini boleh tidur bersamamu. Tentu saja bisa. Sian-sian, setelah mandi cepat ke sini. Mami tunggu kalian. Aku punya ibu yang menyayangiku. Bahagia sekali. Selamat malam, sayang-sayang. Selamat malam, Mami. Xian, Mumu, selamat pagi. Selamat pagi, Nenek Zhang. Mama hari ini pergi ke kantor untuk lapor kalian di rumah yang baik ya. Jangan bikin masalah. Dengar? Mama tenang, kami paling tahu diri. Kali ini, keluarga Gu paling tulus Gu Yunzhou mengundangmu untuk hadir pesta bisnis malam ini. Grup D, Sudah ditolak sesuai keinginanmu, keluarga Gu dan keluarga Di adalah musuh bebuyutan. Di sana kamu seharusnya tidak akan bertemu di Xijing. baik, aku pergi. Aduh, sayangku nenek kaget banget. Aduh, siapa sih nenek ini? Kuat banget, cubitannya sakit. Ajing, Siapa yang menyuruhmu memberitahu ibu soal anak-anak kabur? maaf, pagi ini aku ngobrol dengan tante. Tidak sengaja kelepasan. Kenapa kamu menyalahkan Wan Yue? Kalau bukan karena rumah ini tidak ada ibu rumah tangga, anak-anak bisa kabur. Menurutku kamu terlalu sibuk, tidak peduli sama anak-anak. Tante ini kayaknya selalu ingin ikut papa, aku tidak suka. Ajing pesta malam ini milik keluarga Gu, kamu bawa Wan Yue pergi, temui tabib ajaib itu, Alaita. Acara bisnis tidak tepat. Kenapa tidak cocok? Siapa yang melukai kaki Wan Yue? Bukankah itu Nan Ziyi? Bu jaga bicara, anak-anak masih ada. Tante, jangan bicara lagi. Itu semua sudah berlalu. Jangan salahkan Ajing. Jangan salahkan kakak juga. Mama tidak akan menyakiti orang tante salah. Kamu terlalu baik hati Ajing. Soal ini sudah diputuskan bahwa dia. Bawa dia boleh. Tapi aku hanya bicara bisnis. Tidak akan khusus mencari pengobatan untuknya. Aduh, Ajing kamu cepat lap. Wan, sakit. Apa tanganmu tergores? Hati-hati, Wan tante bantu lap tanganmu. Aku sendiri saja. Kakiku agak sakit. Wan Yue, bagaimana denganmu? Jangan menangis, Wan papa tahu tenang, tidak apa-apa. Tante Nan, kalau kakimu tidak nyaman, istirahat saja. Jangan menakuti adikku. Ziyi, malam ini, kamu adalah ratu di sini. Tidak, aku hanya seorang pembuat parfum. Siapa itu? Putri dari keluarga mana? Belum pernah melihatnya. Wah, aura ini luar biasa. Cepat lihat, Tuan Di datang.
tahun, kalian memang masih mesra seperti biasa. Tuan Gu, ku dengar tabib terkenal, Aleta hadir malam ini. Ajing sengaja menolak bisnis miliaran untuk mengantarku berobat. Oh, begitu? Tuan Di benar-benar setia ya, tapi Tuan Di, apakah kamu datang untuk berobat atau merebut bisnis? Aleta, talenta kelas atas seperti ini. Tentu saja grup D juga tertarik. Mencari aku untuk menyembuhkan kakinya. Di Sijing, kamu benar-benar berani berpikir begitu. Tuan Di terpana. Apa kamu benar-benar tidak mengenalnya? Tuan Gu terlalu berpikir wanita seperti ini, mana mungkin aku kenal. Tidak kenal lebih baik. Kalau begitu kita main sesuai aturan bisnis. Kenapa? Kenapa dia ada di sini? Adik Ziyi, apa benar kamu? Nanzi, itu mantan istri yang diusir dari keluarga. Itu dia. Adik, kapan kamu pulang ke negara? Kenapa tidak pulang ke rumah? Ayah dan ibu selama ini sangat khawatir padamu. Hei, Pelayan Handu. Maaf, siapa Anda? Adik, apa kamu bercanda? Aku, kakak Kuan Yue. Pertama, aku tidak kenal keluarga Nan yang kamu maksud. Kedua, ibuku hanya melahirkanku seorang, aku tidak punya kakak. Maaf, aku hanya ingin bernostalgia dengan adik. Ini dia yang dari keluarga Nan wanita jahat yang mendorong kakak kandungnya turun tangga. Wajahnya cantik sekali, kenapa hatinya begitu hitam? Ku dengar Tuan Di pun muak sampai bercerai. Pergi sana. Tempat seperti ini juga layak didatangi wanita ular berbisa sepertimu? Semuanya, jangan bicara lagi. Dulu jatuh dari tangga adalah kecerobohanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan adik Ziyi. Kalian jangan salahkan dia. Nan Wanyue, aktingmu ini, kalau tidak dapat Oscar benar-benar kerugian besar bagi perfilman. Adik, kenapa kamu berkata begitu padaku? Kamu suka berperan sebagai kelinci putih. Aku tidak keberatan. Tapi jangan menari di depanku. Aku melihat drama buruk ini membuat mata sakit. Cukup semua diam. Tuan Gu, pesta keluarga Gu, kapan berubah menjadi pasar? Menggunakan masa lalu keluarga. Di, sebagai lauk minum. Apakah merasa keluarga? Di, mudah diintimidasi? Maaf mengecewakan Anda semua. Malam ini aku adalah tamu kehormatan yang diundang langsung oleh Tuan Gu. Oh, Nona Nan dengan status apa? Saya mewakili perusahaan Zeling untuk membahas kerjasama dengan Gu. Oh, Anda adalah tabib Alita? Tentu saja bukan. Saya asisten utama Nona Alita. Nona Alita tidak cocok dengan iklim siang ini. Dia pulang istirahat sementara, dia khawatir akan menyinggung perasaan Tuan Gu. Karena itu dia menyuruh saya mewakilinya untuk membahas kerjasama dengan Anda. Nona Nan, bisnis kali ini sangat sederhana. Pihak Gu ingin membeli resep parfum perusahaan Zeling. Maaf, resep adalah nyawa seorang pembuat parfum, tidak dijual. Alita memang sekuat rumor yang beredar. Baik, deal. Tuan Gu, kalau begitu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Permisi. Mami mau pulang, tunggu ciuman ya. Mami akan segera pulang, tunggu aku. Tuan, tolong minggir. Kamu bicara padaku? Di sini selain aku dan kamu, apa ada hantu? Hei. Kupikir kamu buta, sampai tidak lihat aku sebesar ini. Tidak buta. Tapi untuk orang yang tidak penting, aku biasanya sengaja mengabaikan. Orang yang tidak penting, ya. Sepertinya Nona Nan tidak hanya buta tapi juga pelupa. Perlu kuingatkan, 6 tahun lalu, demi memaksaku menandatangani cerai, kamu menggunakan cara keji apa? Memang lupa. Lagi pula, itu masa lalu yang ingin kulupakan. Tapi Tuan Di malah masih ingat sampai sekarang. Di Sijing, kamu gila. Kita sudah bercerai 6 tahun, kamu tidak punya hak melakukan ini padaku. Hak? 6 tahun lalu kamu pergi begitu tegas, kenapa tidak memberiku sedikit hak? Lepaskan aku, kamu pikir dengan menjebakku di sini, bisa mengubah sesuatu. 6 tahun lalu aku bisa pergi darimu, hari ini pun aku bisa. Cukup menggigit?
Nanzi, kamu tunggu saja. Nanzi, untuk apa kamu kembali? Kenapa tidak sekalian mati saja di luar negeri? Di Sijing, kamu ini pria gila yang picik. Mami, selamat datang di rumah. Sayang, kamu anak manis hari ini? Tidak merepotkan Nenek Zhang, kan? Mami malam ini cantik seperti bidadari. Mami tercantik di seluruh dunia. Mami capek? Mami tidak capek. Papa, Tuan muda, tanganmu kenapa terluka? Digigit anjing. Papa, itu bekas gigitan manusia, tapi Papa terus cemberut sampai anjing pun tidak suka. Bagaimana cara bicara dengan papa? Wan, kapan kamu belajar membalut luka? Apa susah? Sekali lihat langsung bisa. Aku juga bisa. Wan, kita pinter banget. Baik, sudah larut. Balik kamar, mandi, tidur. Selamat malam. Selamat malam. Nanzi ingin jadi orang asing. Kamu udah tanya pendapatku? Sayang, Mama sibuk akhir-akhir ini. Antar kalian ke TK, bikin teman baru, oke? Mama, adik belum bisa bicara. Gimana kalau diganggu teman? Kita tunda dulu 2 hari. Iya juga, sore ini Mama antar kamu periksa. Sekalian ke rumah sakit jenguk nenek angkat. Direktur Nan, orang dari Gu datang untuk tanda tangan kontrak. Minta ketemu Aleta. Aduh, tadi malam aku bohong ke Gu Yunzu. Aku cuma asisten, Eni. Sekarang kamu jadi Aleta. Ingat, kamu adalah tabib hebat. Kamu adalah ahli parfum top. Jangan sampai ketahuan ya. Direktur Nan, kamu jago banget lepas topeng. Direktur Nan, ada tamu penting ingin bertemu Direktur Zheng. Maaf, Direktur Sheng tidak di tempat. Urusan kerja, saya yang pegang. Direktur Di, orang besar seperti Anda. Kok bisa datang ke perusahaan kecil begini? Kamu lihat aku seperti lihat hantu. Kalau tidak salah ingat, di corporation tidak ada bisnis dengan kami. Saya datang untuk bertemu Sheng Xiu. Kok perusahaan ini, kamu yang atur? Ibu Direktur Sheng sakit. Sekarang perusahaan diurus oleh saya. Kalau begitu, panggil Aleta ke sini. Dia kan salah satu pemimpin perusahaan. Di corporation ada kerjasama yang ingin dibahas dengannya. Aleta tidak enak badan, sedang istirahat di rumah sakit. Direktur Di, silakan pulang. Juga di rumah sakit. Nona Nan, Jeling baru dirintis. 80% saluran rempah di dalam negeri ada di tangan di corporation. Kamu yakin mau tolak jalan pintas ini? Direktur Di memberi umpan seperti ini, syaratnya apa? Oh, supaya Aleta mengobati kaki pujaan hati kamu. Sepertinya tebakanku benar, hal ini akan saya sampaikan. Hati-hati di jalan, Tuan Di. Tentu saja untuk dia. Mana mungkin untuk kamu? Nona Nan, sebenarnya kakek. Ah, saya permisi. Gak kerja serius, pulang ngapain? Muka cemberut lagi. Siapa yang bikin kamu marah? Coba cerita, biar kakek senang. Lihat apa kakek masih sehat. Kamu cucu durhaka. Pantas aja kamu kena masalah di luar. Hehe, ayo bilang. Sebenarnya, ada apa? Nanzi sudah kembali. Sinan sudah balik. Di mana dia? Kenapa nggak datang ke sini? Bagaimana kamu tahu? Tadi malam ada jamuan dari keluarga Gu, bertemu di acara itu. Oh, begitu ternyata. Sudah 6 tahun. Sinan akhirnya pulang. Apa kamu jahatin dia? Pasti kamu yang jahatin dia. Dulu Sinan sangat manis. Karena kamu dia pergi 6 tahun. Kakek, dia sekarang gak manis lagi. Kayak anak serigala. Pergi bawa Nona Nan untuk kakek. Ajak dia ke rumah tua untuk makan. Kalau nggak bisa bawa dia, enyahlah dari keluarga Di. Hari ini datang. Cuma mau pakai nama kakek. Secara sah membawa perempuan itu. Kembali ke sisiku. Bagaimana, dokter? Pita suara normal. Nona Nan, ini mungkin bisu karena lingkungan, perlu terapi psikologis. Baik, terima kasih dokter. Hehe, kakak Wanwan memang dari dulu bisu. Mama, pasti nggak ketemu penyakit. Sisi, tingkat keberhasilan operasi hanya 10%. Cuma kamu yang bisa selamatkan Mama. Kamu adalah ahli bedah paling berbakat. Kumohon. See you. Tenang, ada aku di sini. Aduh, Santai, kakak temani kamu kembali ke loket cari. Kakek,
Itu tuan muda dan nona muda? Heng Wan Wan. Kenapa kalian ada di sini? Siapa yang bawa kalian keluar? Atau kalian kabur lagi? Kami kangen kakek buyut untuk menjenguknya. Mau lihat kakek buyut? Kenapa nggak ajak bodyguard? Gimana kalau ada penjahat? Papa paling ganteng. Kalau marah jadi tidak cantik. Wan Wan paling sayang papa. Jangan marah, ya? Kamu memang manis mulut. Joey, antar mereka kembali ke Lanfu. Baik, Tuan Presiden. Nona kecil, tulisanmu kenapa jadi mundur begini? Kakak, menulisnya capek. Kaligrafi susah. Tangan sakit. Aku bicara sama kakek Kin. Biarkan kamu istirahat. Lain kali aja nulisnya. Kakek Kin, adikku hari ini kondisinya kurang baik. Aku bawa dia istirahat. Nanti latihan lagi. Baik, pergilah. Kakak, lagi ngapain? Cepat bereskan barang. Kita cari mama. Heng dan Wan Wan ketemu papa. Kita harus cepat ganti balik. Kakak, ini bukan lubang anjing kan? Sekarang mana peduli lubang anjing atau lubang kucing? Cepat masuk. Tuan muda, lihatlah tulisan nona kecil hari ini. Sepertinya mundur 20 tahun. Mundur 20 tahun. Mumu, hebat kamu. Tulisan ini keren banget. Jadi kamu karena takut latihan nulis, makanya kabur dari rumah? Kalau begitu, mulai sekarang aku tidak akan memaksa nona kecil. Mama, aku kangen banget. Mumu, kamu bisa bicara? Iya, tiba-tiba bisa bersuara. Syukurlah, dewa memberkati. Baju ini dari mana? Pagi tadi pakainya bukan ini. Oh, tadi jalan-jalan lihat ini keren. Kami beli pakai uang saku, terus ganti. Temanku keluar dari ruang operasi. Dia sekarang senggang. Aku suruh dia cerita soal kondisi ibuku. Zizi, gimana? Ada keyakinan? 70%, operasi tante bisa aku tangani. Aku tahu. Kamu adalah penyelamatku. Mumu. Kenapa hati sakit begini? Wan Wan jangan nangis. Kangen mama ya. Wan Wan jangan takut. Papa ada, papa di sini. Kalian berdua tidur sini malam ini. Paman Fu. Kenapa dokter belum datang? Kenapa cucu kesayanganku bisa sakit? Ajing, gimana kamu jaga anak? Aduh, Wan Wan kelihatan sakit. Tante lihat. Wan Wan, ayo, tante gendong. Wan Wan, Bibi Wanyue peduli padamu. Ayo, nenek gendong. Wan Wan rewel mau tidur, kalian pulang dulu. Pulang apa? Wanyue, kamu juga tinggal bantu. Nanzong, ada yang mencari di ruang tamu. Baik, kamu sibuk dulu. Nyonya, tidak. Nona Ziyi, lama tidak bertemu. Paman Li, ada keperluan apa dengan saya? Kakek merindukan Anda. Dia ingin mengundang Anda ke rumah tua untuk makan malam bersamanya. Baik, demi kakek, saya pergi. Kamu juga ingin masuk keluarga Di? Mimpi. Cukup. Siapa yang akan menjadi menantu keluarga Di? Keputusan saya yang berlaku. Menggunakan jalur bisnis sebagai umpan, ingin menipu saya untuk mengobati kaki cinta lamanya. Ani, tolak kerjasama ini, beritahu keluarga Di, tidak mau kerjasama, itulah alasannya. Nanzong, ini keluarga Di. Kita baru memulai. Keahlian medis saya tidak dijual kepada musuh bebuyutan. Tuan, dari pihak Zeling. Proposalnya dikembalikan, kata asli Arleta adalah, tidak mau kerja sama itulah alasannya. Nanzi. Kamu benar-benar keras kepala. Apakah Nan Ziyi sudah kembali? Malam itu ada yang melihat kamu membawanya pergi? Ajing, apa maksudmu? Apa yang ingin ibu katakan? Perempuan kejam yang meninggalkan anaknya dan menyakiti Wanyue. Apa haknya untuk kembali? Aku bilang padamu, jangan pernah berpikir untuk rujuk. Dia hewan berdarah dingin, hati ular dan kalajengking. Sama sekali tidak pantas masuk pintu keluarga Di. Ajing, Wanyue sudah menunggumu 6 tahun. Kamu harus segera menetapkan tanggal pernikahan. Jika tidak, aku akan sendiri pergi ke keluarga Nan untuk melamar. Aku juga bilang untuk terakhir kalinya. Jangan campuri pernikahanku. Siapa yang aku inginkan menjadi istriku?
Aku sendiri yang memutuskan. Mungkin aku yang tidak melakukannya dengan baik. Omong kosong. Nan Ziyi yang berhati jahat itu, mana bisa dibandingkan denganmu? Nan Ziyi, 6 tahun lalu aku menyuruhmu pergi. 6 tahun kemudian hari ini, kamu masih menjadi mayat yang menghalangi jalan. Apakah sudah diketahui alasan Arleta menolak? Tuan, menurutku karena Nona Nan. Anda mengusulkan agar Arleta mengobati kaki Nona Nan. Nona Nan pasti keberatan, Arleta pasti tidak mau bekerja sama. Jadi, jika syarat itu dicabut, dia pasti setuju. Itu pasti. 100% saluran rempah, tidak ada yang bisa menolak. Lalu kenapa masih melamun? Segera lakukan. Nona Nan, Tuan bilang, syarat sebelumnya dibatalkan, kami tidak perlu Arleta mengobati, cukup satu resep. Asal setuju kerjasama, Dishi bersedia menyediakan kemudahan saluran 100%. Bahkan harga bisa didiskon. Nona Nan mungkin belum tahu, semua saluran rempah terbaik di dalam negeri dipegang oleh Dishi. Bahkan Gushi pun harus mengikuti kehendak kami. Jadi, Nona Nan, bisakah Anda meminta Tuan Sheng untuk mempertimbangkan dengan Arleta? Dishi akan menunggu kabar baik. Dalam situasi ini, apa yang ditunggu? Nan Ziyi, benar kamu. Nona Lin, ada urusan apa? Dengar kamu pulang, aku tidak percaya. Berpakaian begitu mencolok, kamu mau menggoda siapa? Aku peringatkan kamu, Tuan Di sekarang milik Yue Yue. Orang sepertimu tidak pantas. Jauhilah mereka, jangan mempermalukan keluarga Nan. Maaf, mata mana yang melihat aku menggoda, Di Sijing? Atau putri kesayanganmu, Nan Wanyue yang memberitahumu? Nan Wanyue, apa dia begitu takut padaku? Yue Yue 100 kali lebih baik darimu. Dia akan takut padamu, lihat dirimu sendiri di cermin. Pertama, Nan Wanyue yang merebut identitasku, merebut sarang burung. Sampai sekarang dia tidak mau meninggalkan keluarga Nan. Tentu saja aku juga tidak terlalu peduli dengan identitas putri sulung keluarga Nan. Ya, kedua, dulu pertunangan dengan Di Sijing sudah menjadi milikku. Itu ditetapkan oleh kakek dan kakek Di. Tidak ada soal aku merebut miliknya. Ketiga, siapa Nan Wanyue? Pantaskah dia membuatku buang waktu untuk menghancurkan kebahagiaannya? Terakhir, aku tidak punya hubungan denganmu. Mulai sekarang, jangan lagi bersikap sombong datang memperingatkanku. Kamu pikir kamu siapa? Nan Ziyi, kamu seharusnya tinggal di luar negeri, jangan pernah kembali. Aku seharusnya sudah lama menyerah. Tuan Di, tenang saja. Setelah infus selesai, demamnya akan turun. Pulang ambil 2 set pakaian bersih. Baju rumah sakit terlalu kaku. Kenapa, Nanzi? Kamu menjatuhkan sesuatu. Kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Kenapa kamu jadi seperti ini? Lepaskan. Diam. Wajahmu pucat seperti mau mati. Masih sok kuat? Tuan Di, tolong jaga diri. Kamu sudah berkeluarga. Jangan kotori reputasiku. Aku tidak tahu. Sejak kapan aku berkeluarga? Apa maksudnya kotori reputasimu? Bersamaku. Sesusah itu menerimaku? Kamu pikir aku ingin campur tangan? Aku cuma takut kamu mati di sini. Mengotori lantai rumah sakit. Di Shijing, turunkan aku. Kalau tahu sakit, diamlah. Aku bilang papa beda sama mama. Dulu, dia bahkan tidak mau lihat orang cacat di pinggir jalan. Gastritis akut. Infus saja. Terima kasih, dokter. Di Shijing, aku bisa jalan sendiri. Tunggu sampai kamu jalan, nyawamu tinggal setengah, jangan tambah beban dokter. Terima kasih atas budi Tuan Di, aku akan bayar. Aku butuh budimu. Kamar 1302, segera infus. Cepat. Baik, segera. Aku paling suka papa. Siapa yang bikin papa marah? Kucing liar yang tidak patuh. Mama harus patuh. Jangan lupa istirahat. Selamat malam, Mama. Kami cinta Mama. Selamat malam, sayang. Kau pergi ke toilet, malah masuk rumah sakit? Kamu sakit? Kenapa tidak bilang? Aku bertemu Lin Suezhen hari ini. Dia datang ke kantor memperingatkanku, jangan hancurkan kebahagiaan Nan Wanyue. Otaknya dipencet pintu, siapa yang anak kandung? Di matanya, Nan Wanyue yang kesayangan. Aku cuma anjing gila pinggir jalan. Zizi, jangan sedih.
Kamu masih punya aku dan dua anakmu? Aku tidak mau dirawat. Mumu akan cari aku kalau bangun malam. Aku harus pulang. Keras kepala, siapa yang kamu tiru? Tuan, bubur sarang burung dari koki rumah. Antar ini ke kamar 1302. Untuk siapa? Kakek tidak di sana. Nanzi di sana. Suruh dia minum. Jangan mati di luar. Ajing, kamu benar-benar demi dia. Nanziyi, kamu masih ingin kembali sampai aku mati. Perawat, pasien di kamar ini mana? Baru saja keluar. Sudah keluar? Sudah diantar. Pak, Nona Nan sudah keluar dari rumah sakit. Baru berapa lama sudah keluar? Apa yang dipikirkan wanita itu? Dua bayiku yang menggemaskan. Demi kalian, ibu rela menderita sebanyak apapun. Annie, persiapkan. Pergi ke perusahaan di untuk menandatangani kontrak ini. Aleta, kau serius? Bukankah kau paling tidak ingin terlibat dengan Disijing, berhubungan? Bisnis punya aturan sendiri. Perusahaan di memonopoli saluran rempah kelas atas. Demi kepentingan perusahaan, kepentingan pribadi harus dikesampingkan. Tapi, hari ini aku ada janji dengan perusahaanku untuk membahas perbaikan formula. Sungguh tidak bisa pergi. Mengerti. Perusahaanku tidak bisa diingkari. Perusahaan di akan kuhadiri sendiri. Pak, Nona Nan bilang setuju bekerja sama, akan datang menandatangani kontrak. Nona Nan sungguh profesional. Nyawamu sudah setengah mati. Masih terburu-buru keluar cari uang. Perusahaan Anda, apakah memberimu gaji beberapa juta sebulan? Tidak ada beberapa juta, ada beberapa puluh juta. Harga diri tinggi, tentu harus berusaha lebih. Dua bos seperti ini menjalankan perusahaan. Perusahaan tidak bangkrut benar-benar keajaiban. Jam 6 sore datang ke perusahaan di. Itu tidak perlu Anda khawatirkan. Perusahaan kami sangat untung. Jam 6 sore aku akan tepat waktu datang. Selamat tinggal, Direktur di. Ajing, pagi-pagi begini, kau telepon siapa? Suaranya begitu berat. Klien. Klien. Mungkin itu Nanzi, kan? Ajing, apakah Wan sudah lebih baik? Sepanjang jalan aku khawatir. Sudah jauh lebih baik. Aku bawa mereka pulang. Kalian bebas. Anak ini semakin tidak mengerti. Bahkan tidak mau bicara baik. Tante, jangan marah. Jangan salahkan Ajing, salahkan aku. Aku tidak mampu. Tidak bisa banyak membantu dalam pekerjaan. Karakter juga tidak cukup baik. Tidak bisa menahan hatinya. Apa yang kau bicarakan? Perusahaan? Di bisa sukses seperti sekarang? Beberapa parfum yang kau kembangkan? Tidak bisa diabaikan kontribusinya. Meskipun berjasa, apa gunanya? Aku juga tidak bisa mengalahkan Nanzi. Nanzi, apa hubungannya dengan dia? Tidak apa-apa. Bu, ibu salah dengar. Aku tidak bisa bilang. Sebenarnya ada apa? Ini Nanzi. Dia kembali mewakili perusahaan Zeling. Ajing memang bertemu dengannya 2 hari ini. Katanya untuk membahas kerjasama. Aku khawatir Ajing disesatkan. Tapi aku juga tidak berani bertanya lebih. Benar-benar sembarangan. Perempuan itu bahkan berani kembali dan mengganggu Ajing. Berani kembali dan mengganggu Ajing. Bu, jangan pergi bertengkar dengan Ajing ya. Aku tidak ingin melihat kalian, ibu dan anak tidak akur. Aku rela sedikit menderita. Aku bersedia selalu menemani Ajing, menunggu dia mengerti perasaanku. Pergi ke kantor dulu, sibuklah. Biarkan aku yang menangani ini. Di pihak Nanzi, aku akan membuatnya tahu batas. Nanzi, kali ini, lihat bagaimana kau bisa lolos. Di mana Nanzi? Suruh dia segera keluar menemuiku. Maaf, Nyonya, untuk bertemu bos kami harus janji dulu. Mohon kerjasamanya. Bos, aku rasa dia orang yang tidak sopan. Menemuinya saja perlu janji. Aku istri direktur utama di grup. Cukup dengan identitas ini untuk membuatnya keluar, kan? Tunggu di sini. Aku pergi memberitahu bos kami. Nyonya di yang dulu datang ke Aleta. Sikapnya di lobi kurang baik. Maukah aku menyuruhnya pulang dulu? Karena dia datang tanpa diundang, ya kita temui saja. Suruh dia tunggu di kafe lantai bawah. Bilang saja aku sibuk, suruh dia tunggu 1 jam. Nyonya Di, lama tidak bertemu.
Kau sombong juga. Berani membuatku menunggu lama. Orang yang datang tanpa diundang, sudah selayaknya menunggu. Aku bisa meluangkan waktu menemuimu, sudah memberikan muka pada keluarga Di. Nan Ziyi, jangan kira kau pulang dan mengganggu Ajing. Bisa punya kesempatan masuk ke keluarga Di. Aku peringatkan kau, jauhi anakku. Maaf, dengan mertua jahat sepertimu, keluarga Di adalah lubang api. Aku Nan Ziyi malah menghindar. Kakau bilang apa? Tolong kau pahami. Adalah Di Sijing yang aktif mencari perusahaan kami untuk kerjasama. Ada waktu datang ke sini membuat onar, mending pulang dan didik anakmu. Lain kali mau cari masalah. Tolong cari tahu dulu, jangan sembarangan merendahkan martabat sendiri dan mempermalukan keluarga Di. Nan Ziyi, kau berani bilang aku rendahan? Bukankah begitu? Datang ke bawah kantorku dan ribut, pendidikan Nyonya Di. Memang mengejutkan. Dulu kalau bukan Ajing minta cerai kamu pasti pergi, jauhi anakku kalau tidak, aku tidak akan biarkan kamu betah di Beicheng. Apakah kerjasama bisa jalan? Bukan kamu yang putuskan. Tanya. Di Sijing, aku juga mau ingatkan kamu, aku sudah bukan orang yang dulu, yang bisa kamu peras, jangan cari malu di sini. Kamu berani bicara seperti ini padaku? Dibanding kelakuanmu barusan ini sudah aku tahan. Nan Ziyi, sepertinya ini belum cukup, harus aku tambah bumbu baru kamu tahu takut. Pesan Pavilion Tianzi di Nanfenglo. Kosongkan malam ini, jangan atur acara lain. Ayah, kamu ada janji sama siapa malam ini? Apa mau bicarain pernikahan dengan Tante Nan Wanyue? Jangan nebak, ini urusan klien. Tapi kata nenek, ayah mau nikah sama Tante Nan Wanyue, apa itu benar? Tuan kecil salah sangka, Tuan malam ini, janjian dengan kepala perusahaan, Zeling urus kerja sama parfum, beneran urusan kantor. Oh gitu ya, berarti kami salah sangka ayah, maaf. Semangat ayah, kerja keras. Cari uang buat keluarga. Udah cepet nulis urusan orang dewasa, jangan ikut campur. Kerjain urusan sendiri. Sizi, kamu beneran mau tanda tangan kontrak sama Di Sijing? Kamu nggak takut dia tahu keberadaan kedua anakmu? Dia sekarang pikiran penuh sama Nan Wanyue dan anaknya. Mana sempat lihat Xian-Xian dan Mumuku lagi pula, Di Sijing yang nawarin kerjasama, minta kita tanda tangan. Biar dia juga lihat mertua menyebalkannya. Semakin dia benci, aku mau usir. Aku malah mau di depan matanya, tetap berdiri tegak. Maaf, Direktur Di, sudah menunggu. Kalau Bapak masih ada janji lain, kita tanda tangan kontrak dulu biar aku nggak ganggu waktu Bapak. Malam ini aku hanya ada janji sama kamu, duduk, tunggu aku selesai makan. Maksud Direktur Di, aku traktir. Perusahaan sebesar di Corporation asisten Nan traktir makan sekali nggak berlebihan, kan? Lobster Australia, sarang walet premium, abalon premium, menu andalan. Di Sijing. Karena kamu mau makan, aku habiskan sampai kamu sakit hati. Aku sudah kenyang. Makan segitu. Nanti sakit perut pingsan di pinggir jalan, gak ada yang nolong kamu. Nggak usah repot. Kak, lagi ngapain? Aku mau mama dan papa balikan. Biar mereka balikan. Wan, pilih papa atau mama? Pilih satu aja. Susah, mau dua-duanya, biar mereka nikah lagi. Mama pasti masih ingat papa. Papa memang tidak ramah. Tapi kalau papa suka mama, kakak dan Mumu, pasti juga akan menerimanya. Jam 8:30 kita booking bioskop. Aku undang papa pakai nama kita. Undang mama pakai nama kakak. Pak Di, sudah selesai makan, bisa tanda tangan kontrak. Sebelum tanda tangan, aku punya syarat. Silakan. Selama kerjasama, harus kamu yang urus semuanya. Aku nggak mau ganti orang di tengah jalan. Biar gak ada kesalahan. Sepertinya kurang tepat. Alita punya jadwal kerja sendiri, saya tidak berhak mengubahnya. Pembagian tugas penghubung di grup untuk kerjasama ini. Sudah kasih seluruh margin keuntungan. Asistenan. Bahkan permintaan kecil untuk kontak eksklusif ini. Saja tidak mau bekerja sama. Atau Nonanan sengaja menghindar. Takut terlalu dekat sama aku. Pak Di bercanda. Baik, saya urus. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Pak Di. Ajing, aku masuk. Kok kamu datang? Aku ada makan malam sama teman di sini. Lihat Zoe jaga di luar pintu. Aku tanya aja. Tahu kamu lagi urus bisnis. Jadi mau masuk sapa? Ajing, aku nggak ganggu, kan? Dek Ziyi,
Nggak nyangka klien kerja sama Ajing malam ini. Ternyata kliennya kamu. Kalau tahu gini, aku pasti ikut Ajing bareng. Biar dia nggak sendiri. Pesta kemarin agak tidak menyenangkan. Belum sempat minta maaf. Dek Z, kamu nggak marah, kan? Pak Di, karena urusan bisnis sudah selesai, aku nggak ganggu kalian berdua. Dek Z, tunggu dulu. Nan Wanyue, bertahun-tahun berlalu, akting pura-pura terkejut macam ini. Masih belum cukup? Bukan gitu. Aku cuma mau minta maaf. Jangan nanti malah bikin cerita palsu, bilang aku yang mendorongmu. Lagi pula, simpan saja panggilan adek itu, bikin aku nggak nyaman. Ajing, aku sungguh nggak punya maksud lain. Cuma mau baik-baik sama Ziyi, nggak mau bikin kamu repot. Klien kerjasama di corporation. Kapan giliranmu? Mendekat dan menyapa tanpa izin. Sebagai siapa kamu ikut campur dalam pekerjaanku? Aku nggak ingin malam ini. Gangguan tanpa alasan seperti ini terulang lagi. Nan Ziyi. Lepaskan. Ikut aku. Naik lift pribadi. Direktur Di, apa kamu nggak merasa tindakanmu sendiri sangat tidak pantas? Kalau dilihat orang lain, pasti akan tersiar lagi aku sengaja mendekat gosip bahwa aku punya maksud terhadapmu. Di matamu, semua orang akan salah paham seperti itu terhadapmu. Kalau tidak, keluarga Nan, ibumu dan Nan Wanyue, apa kamu benar-benar mengira dia malam ini di ruang VIP hanya datang sekadar menyapa? Sudahlah, ini semua tidak penting lagi. Apa yang ada di pikiranmu, katakan saja terus terang. Jangan sengaja disembunyikan. Ibuku dan keluarga Nan, apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Atau mengatakan sesuatu? Ada apa? Hanya lift macet, jangan takut. Jangan sentuh aku. Jangan datang. Jangan sentuh aku, jangan datang. Nanzi, lihat aku. Ini aku, Di Sijing. Jangan datang, menjauhlah dariku. Jangan dekat-dekat aku. Jangan takut, tenang. Sudah tidak apa-apa. Di sini aman. Aku di sini. Aku akan melindungimu. Tuan, apa kamu tidak apa-apa? Nan Ziyi. Kenapa kamu selalu melawanku? Nanzi, kamu baik-baik saja? Nanzi, bangun. Zoe, siapkan mobil segera. Tubuh pasien tidak ada masalah serius. Itu adalah klaustrofobia yang menyebabkan pingsan akibat stres akut. Istirahat yang cukup. Setelah bangun, tidak akan ada masalah. Dulu dia tidak takut gelap. Juga tidak pernah punya fobia seperti ini. Setelah dipaksa pergi 6 tahun lalu, apa yang sebenarnya dia alami, Zoe? Aku ingin semua jejak dan pengalamannya di luar negeri selama 6 tahun ini, secara detail, tanpa ada yang terlewat. Tuan, apakah semua pengalaman harus diperiksa? Selidiki juga semua orang yang baru-baru ini dia hubungi. Ibuku, pasangan keluarga Nan, semua orang yang pernah terlibat dengannya, jangan sampai ada yang terlewat. Paman, kita masuk menjenguk kakek buyut. Kamu tunggu di sini saja. Baik. Kakak, Mama di ruang VIP. Papa di sini jaga. Cepat bawa Mumu ke sini. Kak, Mami pingsan. Kita harus cepat temani Mami. Nenek Zhang, pulang saja ke villa untuk istirahat. Nanti kami ikut Mami pulang bersama. Heng, Mami kenapa? Apa parah? Mami tidak sakit. Jangan khawatir. Tadi lift tiba-tiba mati listrik. Mami takut gelap jadi tidak tahan. Pingsan. Sekarang Papa jaga di ruang rawat. Kita sementara tidak bisa masuk mengganggu. Papa sangat lembut, tidak akan menyakiti Mami. Kak, Mumu, bicara sesuatu yuk. Kalian mau tidak? Ayah dan ibu rujuk lagi. Rujuk? Kenapa harus? Dulu, karena dia dan wanita jahat itu, Mami terpaksa pergi. Menderita begitu banyak, mendapat banyak ketidakadilan. Apa kau lupa semua ini? Papa adalah penjahat besar. Sama sekali tidak bisa memaafkannya. Jangan campuri urusan pernikahanku. Kita sekarang hanya bisa diam-diam menemani Mami. Jika mereka bisa menikah lagi, kita jadi satu keluarga utuh berenam. Tidak perlu lagi bersembunyi. Kalian benar-benar tidak mau, Papa? Benar-benar tidak ingin punya keluarga utuh? Sebenarnya, dia akhir-akhir ini tampak tidak begitu menjengkelkan.
Kita beri papa masa uji coba saja. Jika perilakunya buruk, kita tidak mengakuinya lagi. Setuju? Iya, apa kalian benar-benar mau melihat Nan Wanyue masuk ke rumah kita, merebut posisi Mami? Ternyata selama 6 tahun ini, kau begini dengan paksa, tumbuh tajam dan berduri. Langkah demi langkah waspada. Melindungi dirimu mati-matian. Sudah bangun. Ada yang tidak nyaman di tubuh? Aku tidak apa-apa, baik-baik saja. Malam ini terima kasih Tuan di atas perhatiannya. Kau boleh pulang. Tidak perlu buang waktu di sini. Aku memang tidak berniat tinggal. Hanya takut kau sendirian di sini celaka, malah membuatku dicurigai tanpa alasan. Tuan Di bisa tenang saja. Tubuhku sehat, setidaknya masih puluhan tahun hidup tenang, tidak akan merepotkan siapapun. Punya energi untuk berseteru denganku, lebih baik lihat mukamu sendiri. Pucat dan lemah, tanpa gairah. Berbaring tenang dan istirahat, jangan bergerak. Kau main-main lagi apa? Aku mau keluar rumah sakit. Ada orang di rumah yang menungguku pulang. Keluarga. Setahuku. Keluarga Nan tidak pernah tulus padamu, orang tua angkatmu juga tidak pernah menghubungi atau menanyakan kabarmu. Katakan padaku, keluarga yang kau tunggu itu, siapa sebenarnya? Urusan pribadiku sepertinya tidak ada hubungannya dengan Tuan Di. Kau bilang ada yang menunggumu, kau pingsan di tempat tidur selama 2 jam, keluarga yang kau maksud tidak ada satupun telepon atau pesan. Itu yang kau sebut ada yang menunggu? Mereka biasanya sudah terbiasa dengan kesibukanku tidak selalu mengkhawatirkanku. Nancy duduk kembali dan istirahat. Apa hakmu mengaturku? Tetaplah di bangsal untuk memulihkan diri. Sebelum sembuh, jangan pergi kemanapun. Kau sungguh tidak masuk akal. Heng, Wan. Kok kalian di sini? Kami datang mencari Papa. Khawatir padaku? Kenapa tidak telepon dulu? Terlalu khawatir dengan keselamatan Papa jadi lupa kakak bisa tanya sopir yang antar kami. Aku sangat ketakutan. Papa tidak apa-apa. Jangan khawatir. Hanya ada seorang klien kerja sama yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku datang menjenguknya. Syukurlah Papa tidak apa-apa. Papa masih ada urusan malam ini jadi belum bisa pulang. Biarkan Paman Zui antar kalian pulang dulu. Antarkan kedua anak kecil itu kembali ke villa dengan selamat. Dia ternyata menjagaku semalaman di sini. Di Xijing, aku. Aku kira ada yang berniat jahat padaku. Siapa yang berniat jahat padamu? Tadi itu apa? Kakau benar-benar brengsek. Kenapa menggodaku di tengah malam? Aku kasihan melihatmu memberimu selimut. Kalau kau sakit pasti disalahkan padaku. Tenang, suhu ini belum bisa membuatku kedinginan. Lanjutkan tidurmu, aku mau mandi sebentar. Terima kasih untuk tadi malam, Tuan Di. Hanya ucapan terima kasih? Nona Nan sakit perut kemarin dan pingsan kali ini, kalau bukan karena aku, kau mungkin sudah di mana. Hadiah apa yang Tuan Di inginkan? Jika aku bisa, pasti aku lakukan. Belum terpikir nanti akan kuberitahu. Ayo, aku antar pulang. Tidak usah repot, Tuan Di aku bisa naik taksi sendiri. Kau dirawat di rumah sakit karena kerja sama dengan kita. Untuk saat ini keselamatanmu adalah tanggung jawabku. Kau mau naik mobil sendiri dengan patuh, atau aku yang menggendongmu naik? Mama pulang. Maaf sudah membuat kalian khawatir. Nona Nan Xiaomimu tadi pagi bangun dan tidak bisa bicara lagi. Mami adik mimpi buruk jadi ketakutan, mungkin reaksi stres sementara istirahat 2 hari saja. Sayangku, jangan takut. 2 hari lagi, Mami akan ajak kamu dan kakak ke Universal. Mau? Barangmu jatuh di mobilku. Jing Ge ku dengar. Wan sudah bicara, aku terbang malam, demi pulang hanya untuk lihat keadaan si kecil. Tenang, jangan nakal. Jing Ge, ada aroma asing di tubuhmu sejuk dan elegan, dan sedikit bau obat bersih dan istimewa. Pasti bukan parfum biasa Nan Wanyue bagus. Jing Ge akhirnya sadar,
diam-diam dapat jodoh baru di luar. Cepat, akui ada apa sebenarnya. Kamu akhirnya berpikir untuk melupakan Nan Wanyue dan mencari yang baru. Daripada sibuk bergosip lebih baik fokus pada bagaimana memulihkan mental Wan Wan. Tuanmu keras kepala, tak mau bilang, akhir-akhir ini dia punya pasangan baru. Xiao Shao urusan pribadi Tuan, aku tak berhak bicara, sebaiknya tanya langsung ke Tuan. Tuan muda Wan Wan gadis kecil, sepertinya tidak kooperatif hari ini. Tulisan yang dihasilkan bukan seperti coretan anak-anak. Aku juga tidak mengerti penyebabnya. Qin Lao, kamu bisa huruf seperti ini? Aku tidak pernah mengajarkan model tulisan ini. Hanya yang bertahun-tahun di bidang medis, yang bisa menulis dengan lancar. Wan Wan, anak kecil bisa menulis huruf seperti ini. Dan membuat tulisan yang sangat rapi, Wan Wan memang berbakat luar biasa. Wan Wan, kita sudah lama tidak ngobrol, kudengar kamu sudah bisa bicara, coba bilang satu kata ke Paman, ya? Wan Wan, bilang ke Paman warna paling kamu suka apa? Makanan favoritmu apa? Kartun favoritmu yang mana? Bagaimana? Apakah kondisi Wan Wan ada masalah? Keadaan Wan Wan sepertinya membaik, dia jadi lebih bisa berkomunikasi. Apakah itu berarti trauma psikologisnya cepat pulih? Pemulihan cepat, seperti itu malah tidak normal, kamu sibuk bekerja, sulit melihat keanehan kecil, tapi saat mengobrol tadi, aku bisa pastikan dia berbeda dari ingatan kita yang penakut, gadis kecil yang sensitif berdasarkan pengamatanku dan tes langsung barusan aku curiga, Wan Wan mengalami gangguan identitas disosiatif. Maksudmu kepribadian ganda? Sekarang matanya caranya berjalan respons pikirannya, dan kemampuan belajar yang jauh melebihi anak seusianya. Sangat bertentangan dengan karakter anak-anaknya yang asli, dia sengaja berpura-pura patuh tapi kelincahan dan ketenangannya tidak bisa disembunyikan. Hore, menang. Apa ini benar-benar masih Wan Wan yang penakut dan pendiam itu? Perlengkapannya sudah lengkap. Tunggu koneksi dari keluarga. Di bahan bumbu sudah siap. Semua aku akan resmi bergabung memulai riset produk baru. Kamu terlalu bersemangat ya. Sore ini sempatkan temani aku jalan-jalan, santai sebentar anggap saja hadiah untuk diri sendiri. Kebetulan aku juga ingin. Besok aku harus mengunjungi kakek. Di kebetulan bisa pilih yang pantas. Hadiah yang cocok. Kakek Di memang suka main catur. Di rumahnya banyak koleksi teh. Memberi teh biasa-biasa saja. Papan catur kuno yang kualitasnya bagus adalah pilihan paling aman dan perhatian. Pak, papan catur ini aku beli. Tunggu. Papan catur ini aku yang pertama mau. Tolong bungkuskan papan catur ini. Terima kasih. Tunggu sebentar, Pak. Papan ini sudah lama kami incar. Kenapa harus dijual padanya duluan? Nona Lintoko, barang antik mengutamakan yang datang duluan. Aturannya sudah jelas. Kamu tidak paham. Kami sudah perhatikan papan ini sebelumnya. Hanya belum bayar sementara. Padahal kami yang pesan duluan. Belum bayar, belum pesan berarti barang bebas. Kalau tidak bisa rebut, jangan banyak bicara. Hanya papan catur saja. Tidak perlu bicara kasar seperti itu, lebih baik saling mengalah. Kasar? Nan Wanyue, jangan terus berpura-pura polos. Setiap hari mengejar-ngejar Ziyi, sengaja mencari masalah, selalu menyulitkan trik murahan kalian dan menjijikan ini. Siapapun bisa lihat dengan jelas. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Hari ini aku harus mengajari kalian. Kenapa? Kalau debat kalah mau main fisik. Lepaskan aku, kamu hanya anak buangan keluarga Nan. Apa hakmu mengajariku? Lin Xiaking, bertahun-tahun tidak ada kemajuan. Hanya bisa ikut di belakang. Nan Wanyue menjadi pengekor menggunakan kekuasaan untuk menindas. Hari ini, aku akan mewakili keluargamu, mengajarimu dengan benar bagaimana bersikap sopan. Zi, kamu terlalu keterlaluan. Dibandingkan dengan orang seperti kamu yang bersembunyi di belakang dan menghasut, cara kecilku tidak sebanding. Bawa orangmu. Segera enyah dari hadapanku. Berani-beraninya kalian menjual barang padanya. Tahukah kalian siapa dia? Dia hanyalah orang miskin yang tak punya apa-apa. Cepat lihat wanita ini. Dulu jadi orang ketiga. Bahkan membuat Nona Nan terluka di kaki. Sekarang malah berani main tangan di depan umum. Sewa menang melukai orang. Lin Xiaking, jika pikiranmu tidak waras, hanya pandai bicara sembarangan, hari ini akan aku jelaskan di depan umum. Pertama, perjodohan adalah antara keluarga Di dan Nan ditetapkan untuk cucu kandung akulah satu-satunya darah asli keluarga Nan kalau. Bicara soal merebut tempat orang, Nan Wanyue lah yang merebut tempat orang. Kedua, cedera kaki Nan Wanyue ini disebabkan karena ia jatuh sendiri karena tersandung. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Sungguh dangkal dan konyol.
Papan catur yang diperebutkan orang macam ini kualitasnya terlalu biasa. Apakah di toko ada yang lebih tinggi spesifikasinya? Aku ambil. Nona, selera bagus. Ini papan catur dari kayu kuno 500 tahun. Dipadukan dengan batu catur batu giok 2 warna alami, total harga pasar 6,66 juta. Zizi, ini terlalu mewah. Asalkan kakek disuka bisa memberi hadiah yang sesuai selera. Itu tidak mahal. 6 juta lebih. Dia seorang asisten. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Kak Wan Yu, pasti dia dilirik oleh pengusaha kaya top. Kalau tidak masuk akal. Gaji asisten biasa, sama sekali tidak mampu membiayai pengeluaran sebesar ini. Nan Ziyi, untuk bisa kembali ke kota utara dengan mulus, kamu memang berani pakai segala cara. Mumu, dulu kamu tidak bisa lepas dari pedas. Kenapa sekarang sedikit pedas pun tidak bisa? Selera pun berubah. Mami, sepertinya karena sebelumnya tenggorokan tidak enak, sekarang tidak tahan pedas. Oh, begitu. Kalau begitu kita tidak makan pedas. Makan lebih banyak seafood untuk kesehatan. Ini dulu makanan favoritmu. Aduh, masalah besar. Wan alergi seafood parah, sama sekali tidak boleh disentuh. Ini benar-benar bocor celah. See you, tolong hubungi seorang psikolog top di bidang ini. Mumu setelah pulang ke negara, perubahannya terlalu besar, selera dan kesukaan karakter semuanya berbeda, benar-benar, seperti dua orang berbeda. Aku benar-benar tidak bisa tenang. Aku mengerti. Kemungkinan besar disebabkan oleh stres lingkungan, perubahan emosi, memang tidak boleh lengah. Begitu aku punya kandidat yang cocok, segera aku beritahu kamu. Mami terlalu tajam, harus cari cara mengelabui, melenyapkan keraguannya. Mami, kita tidak main balok lagi. Ayo temani kami main catur ya. Baiklah, kalau begitu Mami bersama Mumu, kami berdua lawan satu. Mengganggu sayang. Heng Mumu, kapan? Keahlian caturmu jadi hebat sekali. Sungguh mengejutkan. Hari-hari saat Mami tidak di rumah, setiap hari aku menemani adik latihan catur intensif. Adik sangat pintar, sudah jadi jenius kecil. Anak-anakku semuanya hebat. Kakek secara khusus memerintahkan hari ini harus aku sendiri yang menjemputmu ke rumah tua untuk jamuan. Pak Di, tidak usah repot. Aku bisa naik taksi sendiri. 10 menit lagi aku di depan villa kamu menunggu kamu keluar tepat waktu. Dulu menghindar jauh-jauh, sekarang malah rajin. Pura-pura perhatian dan bertanggung jawab. Isinya apa? Hadiah untuk kakek Dipa. Ditenang saja, aku hanya memberi hormat sebagai junior, bukan sengaja mencari muka atau mengelabui. Aku tidak berpikir macam-macam, juga tidak pernah menganggap kamu pura-pura. Kenapa kamu terus menatapku, Pak Di? Tolong jaga jarak. Hanya lihat sekali sudah dianggap lancang. Kalau nonanan keberanian yang dulu kamu tunjukkan beberapa tahun lalu mau didefinisikan sebagai apa? Itu karena muda dan bodoh Pak Di. Jangan sampai masalah sama aku yang dulu, kan? Sudah lama berlalu, kamu masih terus mengungkitnya. Apa kamu masih dendam karena 10 yuan aku dulu? Kalau merasa kekurangan, sekarang aku ganti 2 kali lipat. Tidak perlu ganti rugi. Aku tidak pernah kekurangan uang. Tapi surat yang ditinggalkan diam-diam oleh nonanan dulu, di situ tertulis aku tidak mampu, kamu tidak puas, ya. Karena dulu merasa tidak puas maka aku tidak keberatan mencari kesempatan untuk secara pribadi membuatmu membalasnya. Di Sijing, kamu benar-benar tidak tahu malu, mau jaga jarak atau tidak. Kelihatannya garang. Tapi sebenarnya lemah di dalam. Hanya macan kertas. Begitu ditusuk langsung robek. Nyonya muda, akhirnya kamu kembali. Silakan masuk. Paman Li, jangan panggil seperti itu. Aku dan Pak Di sudah tidak ada hubungan, panggil aku Nonanan saja. Aku sudah terbiasa memanggil begitu. Maaf kurang sopan. Nona Ziyi. Silakan masuk ke dalam. Kakek, Nak. lama tidak bertemu, semoga sehat selalu. Aku bawakan satu set catur kuno untukmu. Coba lihat, apakah cocok dengan selera? Akhirnya kamu datang kemari. Biar kakek lihat kamu baik-baik. Suka asal dari kamu. Kakek suka semuanya. Tidak seperti seseorang. Setiap hari bikin marah. Tidak memberi ketenangan sedikit pun. Kamu pandai sekali menyenangkan kakek. Dulu dengan kejam mendorong Wan Yue turun tangga, membuatnya cacat seumur hidup. Mengapa tidak terlihat rasa bersalah dan perhatian itu? Ibu, kenapa ibu ada di sini? Kakek, selamat ya, sudah sembuh dan keluar rumah sakit. Ini aku sengaja nitip orang dari ginseng berusia 100 tahun dari luar negeri, khusus untuk kesehatan kakek. Keluarga. Di tidak kekurangan suplemen apapun. Barang-barang ini bawa sendiri kembali. Ditaruh di sini hanya memakan tempat. Ayah Wan Yue selama ini selalu mengkhawatirkan kesehatan. Ayah bersusah payah mencari suplemen kemana-mana.
Ayah memperlakukannya seperti ini sungguh terlalu tidak berperasaan. Niatnya memang ada. Tapi pada akhirnya tetap orang luar. Di usia saya ini sering menerima pemberian baik dari orang luar jika tersiar. Di mana harga diri keluarga? Kalau bicara orang luar, dia Nan Ziyi lah orang luar yang sebenarnya. Mengapa ayah malah menerima hadiahnya? Ziyi adalah cucu kandung dari sahabat lama saya. Dan juga saya sendiri dulu yang menetapkannya sebagai calon menantu keluarga. Dia kembali ke rumah tua, selalu pulang ke rumahnya sendiri. Mana bisa disebut orang luar? Ini dia cinta pertamamu? Kamu bahkan tidak membelanya. Peristiwa dulu sudah diketahui umum. Kalau bukan karena Nan Ziyi tega mendorong bagaimana Wan Yue bisa menderita cacat kaki seumur hidup, apa mungkin semua ini bisa Wan Yue yang mengatur diri sendiri? Nyonya, daripada kau menuduhku di depan umum, lebih baik tanyakan baik-baik pada putri kesayanganmu. Aku sudah menanggung fitnah untukmu selama bertahun-tahun Nan Wan Yue. Sampai sekarang, bukankah kau berutang padaku? Sebuah permintaan maaf yang terlambat? Ziyi, aku tidak pernah bermaksud menyalahkanmu. Jangan salah paham begitu. Ibu cukup, kakek baru saja keluar rumah sakit, badannya belum sembuh. Ibu bersikeras bertengkar di sini ingin membuatnya masuk rumah sakit lagi. Lauli, segera antar tamu pergi. Orang yang suka mengacau dan memfitnah seperti ini, jangan tinggal di rumah tua, merusak ketenangan, mengganggu nafsu makan. Nah, jangan dimasukkan hati. Tidak kusangka mereka sengaja datang untuk merusak suasana membuatmu tersakiti. Mereka semua orang yang tidak penting, tidak layak kuperhatikan. Pada akhirnya, semua keributan semua disebabkan olehmu. Anak nakal, meninggalkan harta yang tulus padamu, mengabaikannya, malah memuja-muja barang palsu yang indah di luar. Nan Wan Yue itu sekilas bukan orang yang baik dan tenang. Semua sudah berlalu. Lihatlah, ini catur yang kubawakan untuk kakek. Lihat apakah kakek suka. Demi si gadis ini hari ini kuampuni kau, anak durhaka. Ternyata kakek masih ingat seleraku. Nak, sudah beberapa hari kau pulang, sudah ke rumah Nan? Itu bukan rumahku, tidak perlu kembali. Nak, selama beberapa tahun di luar negeri, apa ada mencari pacar yang baik padamu? Tidak ada sibuk dengan pelajaran dan kerja. Tidak ada pikiran ke sana. Sayang sekali, tidak berguna. Ajing, antar Ziyi pulang. Pastikan dia sampai rumah dengan selamat. Asisten Nan, aku tidak mau kena pukul lagi. Naik. Atau, aku yang bertindak sendiri menggendongmu naik. Kakek, mau ke rumah sakit? Tidak perlu. Berikan kotak P3K itu padaku. Biarkan aku yang melakukannya. Nona Nan setelah lama berada di samping tabib hebat tidak tahu memar seperti ini harus dipijat agar cepat sembuh. Teknikku tidak profesional Tuan Di, lebih baik kembali suruh Nan Wan Yue yang memijatmu. Aku tidak keberatan, biar kamu saja. Nanzi, kamu memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam. Sudah kubilang, teknikku tidak bagus Tuan Di. Bilang tidak keberatan, kan? Tahan saja. Apa aku mengizinkanmu berhenti? Lanjutkan. Tuan Di tolong segera atur pasokan rempah-rempah. Penelitian sudah dimulai. Arleta memang sombong ya, sudah lama bekerja sama tapi tidak pernah muncul. Kenapa? Takut aku minta dia mengobati kaki Nan Wan Yue. Jika ia saran aku, lupakan saja. Mengobati kaki Nan Wan Yue seumur hidup, itu pasti tidak mungkin. Terima kasih Tuan, Di sudah mengantarku. Hutang budi sudah lunas. Aku tidak bermaksud begitu. Hei. Ajing, apakah kamu sudah mengantar Ziyi sampai rumah? Apa kamu sudah memanfaatkan kesempatan? Biarkan dia mengoleskan obat untukmu. Tidak. Dasar tidak berguna. Aku bilang sama kamu gadis Nan ini sangat hebat. Jika kamu tidak tahu berterima kasih, aku sendiri akan mencarikannya pasangan yang lebih baik. Mumu, kemajuanmu 2 hari ini luar biasa besar. Tulisan ini seperti orang lain. Zizi berhasil janji dengan psikiater top Xiao Hancuan besok pagi bawa Mumu ke sana. Sayang, Mama akan bawa kamu ke Dokter Xiao.
Hanya kamu yang bisa bicara, Mama baru tenang. Xiao Han Chuan. Bukankah itu teman kecil ayah? Aduh, kali ini benar-benar akan ketahuan. Jangan takut, ada kakak. Kak Jing, pagi ini aku janji dengan pasien spesial, tidak pergi ke rumah tua, kamu bawa kedua anak kecil ke kantor, nanti aku menyusul ke kantormu. Siap. Setelah makan, ikut aku ke kantor. Ayah, kita bisa latihan menulis di rumah kan? Terus di rumah juga bosan aja, kalian ke kantor sekalian belajar lebih awal. Agar nanti besar bisa mengambil alih manajemen. Kita masih bayi. Kenapa harus menanggung sebanyak ini? Setelah makan, ikut aku ke kantor. Ayah, aku dan adik baru 5 tahun. Aku tahu kalian sudah 5 tahun. Bukan anak kecil lagi. Celaka. Ini wilayah Paman Xiao. Dia pernah lihat kita. Masuk saja. Semua berantakan. Aduh, Bu. Perutku sakit banget. Kok tiba-tiba sakit? Ayo, Bu antar kamu periksa. Dokter Xiao, tadi Nona Nancy menelepon. Halo, saya Nona Nan yang janjian. Anak mendadak sakit, tidak jadi, maaf. Membatalkan janji sama gue. Orang tua yang tidak bertanggung jawab, janjinya langsung tolak mulai sekarang, tidak usah lapor lagi. Bang Jing, gue kesel banget, tadinya mau lihat kasus menarik, malah dibatalkan. Kasus apa yang bikin kamu melanggar aturan? Seorang anak, gejalanya mirip Wan kita, tapi lebih aneh. Sebentar diam, sebentar pendiam, sebentar ceria, seperti dua orang. Awas, ayah lagi bahas kalian. Sian, aku terus terang. Kenapa bohongi Mama? Aku takut periksa bikin adik stres. Aku tidak mau dia sedih. Anak ini. Itu Tante. Susah payah dapat janji Dokter Xiao. Maaf, Nona Nan. Dokter Xiao bilang tidak terima janji ibu lagi. Wan baca buku kedokteran? Kamu mau jadi dokter? Karena Paman. Paman, kamu lebay. Aku demi Mama. Tiba-tiba tertarik. Jing, jam 8 malam. Temani aku makan di Tianxiangju. Temu klien. Aman. Duduk. Cucuku tersayang. Nenek buatkan kue favorit kalian. Mau coba? Itu nenek jahat yang marahi Mama. Terima kasih, Nek. Kalian tunggu. Nenek ambilkan. Ajing setuju? Setuju, tapi kita bohongin dia. Bahas perjodohan dengan keluarga Nan. Dia tahu pasti marah. Sudah tidak peduli. Nanzi si ular itu kembali. Aku tidak boleh biarkan dia masuk pintu keluarga di lagi. Kunci dulu pertunangan Ajing dengan Wan Yue. Paman Xiao, tolong kami. Aduh, sayang, kenapa? Siapa yang nakalin kalian? Kakek dan nenek mau menjual ayah. Mereka mau menipu ayah. Untuk bertunangan dengan Nan Wan Yue. Apa? Ada hal seperti itu? Ayo, naik mobil. Ajing, duduk di samping Wan Yue. Wan Yue sengaja memesan makanan favoritmu. Ajing benar-benar muda dan berbakat. Berdiri di samping Wan Yue kami. Benar-benar pasangan yang serasi. Jadi hari ini kebetulan. Semua ada di sini, kita tetapkan tanggal pernikahan. Kalau terus ditunda, anak-anak pasti khawatir. Bu, aku bilang sekali lagi. Urusan pernikahanku, ibu tidak punya hak campur tangan. Dulu kamu demi Wan Yue, cerai dengan Nanzi. Aku cerai karena perbedaan karakter. Aku sendiri yang putuskan mau menikahi siapa. Tapi kamu jangan. Bersama dengan orang macam Nanzi. Tidak usah ibu khawatir. Urusan pernikahanku, aku yang bertanggung jawab. Nan Wan Yue ini. Sekilas saja sudah kelihatan nggak baik. Kelas begitu mau masuk keluarga di? Paman Xiao, ternyata Paman jeli banget. Iya dong. Aku kan psikolog. Kalau kalian punya pikiran apa, pasti nggak bisa lolos dari mataku. Nona Nan, jumpa lagi. Pak Gu, ini data Zeling, data kehilangan rempah beberapa tahun terakhir. Gu Corporation memang bisa memberikan syarat yang sama. Tapi biaya pembelian rempah kelas atas belum bisa ditekan Gu Corporation. Tepat dalam bertindak, Nona Nan, kamu lebih cocok di meja negosiasi dari yang kukira. Kerjasama tidak perlu terburu-buru. Zeling sangat ingin berteman dengan Pak Gu.
Ajing, Wan Yue selama ini memperlakukan anak-anak seperti anak sendiri. Perasaan ini harus kamu pahami. Setidaknya lebih baik dari Nan Ziyi yang tak tahu sopan santun. Kalau sampai dua anak itu ikut ibu kandungnya, pasti akan jadi anak yang bermalas-malasan. Ajing, jangan sampai kepikiran untuk rujuk lagi. Orang macam Nan Ziyi berbeda dunia dengan kita. Perempuan penggoda dari kelas bawah itu pantasnya sama kamu. Nanzi bagaimana? Bukan urusan kalian untuk ikut campur. Ajing, Paman Nan dan yang lain, juga demi kebaikanmu. Makan malam ini. Kupikir tidak perlu dilanjutkan. Nan Ziyi, kenapa lagi-lagi kamu? Apa kamu penguntit? Tahu kami mau bahas pernikahan? Sengaja datang untuk merusak, ya? Apa tanah Kyoto jadi milik keluarga Di? Aku makan juga harus lapor? Dasar anak durhaka. Peringatan kemarin sudah lupa semua? Status Ajing. Bisa didekati orang miskin sepertimu? Mendekati, Nyonya Lin, saya tidak hanya pernah menikah dengan orang di atas, tetapi juga menikah secara sah selama 3 tahun. Kalian yang tidak bisa mencapainya malah marah-marah. Nan Ziyi, segera minta maaf pada ibumu dan Nyonya. Di muka keluarga Nan sudah kau buang semua. Muka keluarga Nan. Sejak hari aku diusir dari rumah aku sudah tidak punya ayah dan ibu. Mana ada saudara? Mana ada muka? Wah, malam ini di Tianxiangju, drama apa yang sedang diputar, Direktur Di dan Ketua Di, ada di sini. Malam ini aku dan Nona Nan sedang membahas urusan bisnis, tidak tahu anjing gila mana yang tidak diikat mengganggu kami. Benar kata Tuan Gu, beberapa orang setiap kali bertemu denganku menggonggong seperti anjing gila. Apa kau pikir di kota ini hanya kalian satu keluarga? Adik Ziyi, bagaimana kau bisa berkata begitu? Tante dan ibu mereka toh orang tua. Orang tua? Orang tua bisa seenaknya memfitnah dan memaki? Nona Nan, kau begitu pandai bermain suci, lebih baik jadi biksu saja. Jangan membuatku muak di depanku Tuan Gu, maaf malam ini jadi tidak menyenangkan. Aku sudah mabuk, aku pamit dulu. Nona Nan, kau tidak apa-apa, aku antar kau pulang. Tidak usah repot, Tuan Gu. Mantan istriku akan kuantar sendiri. Ajing berhenti. Ajing, kau berani di depan semua orang memilih dia? Ayo kita cari kakek dan nenek. Kakek, nenek, kebetulan sekali. Heng, Wan kalian di sini? Kami lapar sekali. Paman Xiao mengajak kami makan nenek di meja kalian. Ada banyak makanan enak, boleh kami ikut? Tentu saja boleh. Ayo kita masuk dan makan. Di Sijing, apa yang kau lakukan? Lepaskan, aku tidak bisa minum. Kau masih keluar minum dengan pria lain? Nanzi, kau hebat. Tuan Gu adalah klienku. Apa salahnya aku minum dengannya? Apa aku harus minum dengan Direktur Di? Aku tidak ingin ada urusan denganmu. Kau tadi menarikku pergi. Hanya akan membuat mereka berpikir, aku akan mengacaukan urusanmu lagi. Aku sudah muak. Perasaan difitnah, orang Nan, orang Di. Aku tidak ingin melihat mereka lagi seumur hidupku. Tolong jauhi aku mulai sekarang. Aku benar-benar tidak punya tenaga untuk menghadapi kalian. Wah, cewek cantik. Sendirian larut malam. Tuan, Nona Nan dihadang. Mau turun membantu? Mas, aku akan ajak kamu ke tempat seru. Pergi. Jalang busuk. Dasar bajingan, mati saja. Kau tidak apa-apa. Kenapa kau di sini? Tidak boleh lewat. Joey, polisi sudah dihubungi, urus mereka. Tuan, sudah lapor. Tangan Anda lebih penting. Aku antar Anda ke rumah sakit. Tidak apa-apa, tidak akan mati. Kamu antar dia pulang dulu, aku urus sendiri. Kenapa masih berdiri? Mau kemana? Kau luka parah begini. Masa aku bisa pergi? Berikan tanganmu. Nona Nan, bukannya ingin menjauh. Kalau begitu, cepat pergi. Jangan menghalangi di sini. Luka Tuan Di ini juga karenaku. Tentu aku tidak akan tinggal diam.
Apa ini? Obat pereda nyeri khusus buatan Aleta. Tenang, tidak akan meracunimu, lukanya tidak dalam. Tapi panjang, harus ganti perban setiap hari, jangan kena air. Tangan ini cacat karenamu. Nona Nan tidak mau bertanggung jawab, kau yang ganti perbannya. Pembantumu banyak, Zoe juga bisa. Kenapa harus aku? Nona Nan, aku tidak bisa, tanganku kasar, kalau sampai tangan Tuan jadi cacat, aku tidak bisa membayarnya. Kalau begitu, pasti ada dokter keluarga di rumah. Aduh, sayang sekali. Dokter Liu kemarin pergi ke luar negeri, untuk seminar akademik. Baru kembali setengah bulan lagi. Karena Nona Nan begitu keberatan. Ya sudah. Joey, antar dia pulang. Baik, aku yang tanggung jawab, sampai lukamu sembuh total. Dari tadi begitu kan selesai. Untuk menghindari masalah, besok kita di luar, ganti perban di kafe. Langsung ke kantorku. Aku tidak punya waktu untuk minum kopi di luar bersamamu. Kamu yakin? Tidak takut tunanganmu marah? Aku tidak punya tunangan. Juga tidak akan menikah. Jangan mudah percaya rumor. Kalau suatu hari aku benar-benar mengadakan pernikahan, baru kamu pertanyakan. Mami, apa Mami minum alkohol malam ini? Minum sedikit karena acara. Terima kasih, sayang, untung ada kalian. Aku tidak punya tunangan. Juga tidak akan menikah. Jangan berpikir macam-macam, Nanzi. Dia cuma mantan suamimu. Heng-heng hari ini benar-benar manis. Tante, kalian kenapa sakit? Apa mungkin bahannya bermasalah? Paman, Tante, menurutku makan ini sudah selesai, kita pergi saja. Panggil manajernya. Periksa apakah bahannya bermasalah. Maaf sungguh, Ketua Di. Itu kelalaian dapur belakang kami. Masalah bahan akan segera kami atasi. Kakek, jangan marah. Marah tidak baik untuk kesehatan. Iya, Paman. Nanti lebih baik antar tante mereka ke rumah sakit untuk periksa. Ya, Ketua Di. Sebaiknya periksa ke rumah sakit dulu. Ada masalah apapun, kami bertanggung jawab penuh. Kalian sudah tahu siapa Nanzi? Paman Xiao, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Jangan pura-pura, aku sudah tahu semuanya. Karena kamu sudah tahu, lalu mau apa? Karena sudah tahu, kenapa tidak mengakui? Ayah dulu sangat jahat. Mami sedih selama 6 tahun. Kecuali ayah sendiri yang menebusnya. Kalau tidak, kami lebih baik tidak mengakui seumur hidup. Paman Xiao, tolong kami. Mami menderita. Kami butuh keluarga utuh. Ini harus aku pikirkan. Kecuali kamu memanggilku Paman. Paman, boleh? Ya ampun, Wan bicara. Setuju, aku pasti bantu. Ayah! Pergi kemana pulang larut malam? Kakek dan nenek sakit perut karena makanan. Kami menemani kakek dan nenek pergi ke rumah sakit untuk periksa. Untung tidak parah. Kamu ngapain lagi? Ketawanya mesum. Ayah! Tanganmu kenapa luka? Tergores sedikit, luka kecil. Ayah tidak apa-apa. Baiklah. Kalian berdua kecil harus tidur sekarang. Ternyata aku memimpikannya. Karena kaulah aku terluka. Kenapa aku memimpikannya? Sialan, berhutang budi, malah muncul di mimpi. Dia terbuat dari besi, sakit sedikit pasti tahan. Ayah demam. Panas sekali. Kak Jing, jangan-jangan lukanya infeksi? Kak Jing, istirahatlah sehari, perusahaan, tidak akan bangkrut. Kau manusia biasa. Mau pura-pura kuat sampai kapan? Diam. Joey, pergi ke perusahaan. Tuan Xiao, jangan dibujuk lagi. Tuan bukannya pergi kerja, Tuan pergi menunggu Nona Nan ganti perban. Kirim dokumen ke kantor direktur utama, biarkan ayahku yang tanda tangan. Tuan, tidurlah sebentar di ruang dalam. Kalau Nona Nan datang, saya panggil. Mengerti, cepat pergi. Aleta, rempah-rempah terbaik Dis, sudah semua masuk gudang. Cepat sekali, memang tidak main-main. Halo, saya mencari di Xijing. Maaf, Nyonya, untuk bertemu presiden harus janji dulu. Ada apa? Kenapa suaranya lemah sekali? Direktur Di, saya di bawah gedungmu, dihalangi. Tunggu. Nona Nan, ikut saya. Tuan dari pagi sudah demam.
baru selesai rapat pagi. Tubuhnya sudah tidak kuat, sekarang sedang berbaring di ruang istirahat. Hanya demam. Tidak akan mati. Pertama, bantu obati lukaku. Sakit sekali. Kalau sudah sakit begini, kenapa tidak pergi ke rumah sakit? Lihat sendiri, lukanya sudah infeksi. Kalau terlambat sedikit lagi, tangan ini mau tidak? Itu. Aleta biasanya begini ke pasien. Aku sudah biasa lihat. Efeknya bagus. Mulai sekarang ganti obat 2 kali sehari. Nanti malam aku datang lagi. Mulai sekarang langsung naik lift pribadi. Tidak perlu janji. Passwordnya 0815. 0815. Kenapa? Kebetulan ulang tahun kedua anak. Tuan, pagi ini makan sedikit sekali. Koki di rumah masak bubur dan kirim, minumlah sedikit biar tubuh kuat. Sudahlah, tidak selera. Kalau badan tidak enak, sebaiknya makan sedikit. Tambahan tenaga, ini buatan Aleta sendiri. Obat penurun panasnya lebih bagus dari yang di pasaran, tapi harus diminum setelah makan. Direktur Di, obatnya di sini, diminum setelah makan. Aku pergi dulu, nanti malam datang lagi. Tunggu. Beberapa rempah kurang. Barang terbaik. Buat daftar. Aku prioritaskan. Belum dihitung. Zoe. Ambil daftar stok. Halo, bagian rempah, ambil catatan pasokan Zeling, tidak usah buru-buru. Lambatkan 1-2 jam baru kirim, mengerti? Ambil daftar saja lama sekali. Prosedurnya banyak, tidak bisa buru-buru. Aku berkeringat. Mau mandi? Kamu masih demam? Jangan mandi. Nona Nan, kemari sebentar. Di Sijing. Kamu tahu, tidak malu? Bagian mana dari tubuhku yang belum pernah kamu lihat? Kalau begitu, Tuan Di, tolong jaga diri. Tanganku terluka, tidak bisa memeras handuk. Makanya aku minta bantuanmu. Urusan seperti ini, lebih cocok Tuan Di suruh Zoe. Aku panggilkan dia. Nona Nan bukannya mewarisi semangat tabib dewa? Di mata dokter, tidak ada pria atau wanita. Apalagi aku terluka karena kamu. Bisa punya sedikit tanggung jawab? Ternyata yang mabuk, di malam-malam yang tak terhitung, diam-diam menyeka keringat dingin di dahiku, selama ini adalah dia. Ternyata setiap kali mabuk dan sakit kepala, di pagi hari, cangkir hangat di samping tempat tidur obat mabuk. Selama ini bukan kebetulan. Aku selalu mengira semua diurus pelayan. Ternyata tidak pernah sadar. Bahwa selama 3 tahun ini diam-diam menjagaku merawatku, selalu dia. Sudah, cepat pakai baju. Jangan sampai masuk angin lagi. Nona Nan, kenapa Anda keluar dari kamar mandi? Tuan, hebat juga, sudah begini akrabnya? Sangat butuh beberapa rempah terbaik ini. Tolong, Tuan Di, Joey, urus. Aku kembali ke lab. Sore ini Arleta akan mulai eksperimen. Demamnya turun, lukanya juga sudah kering. Anu, besok siang aku tidak bisa datang. Kenapa? Ada urusan, cari orang yang lebih teliti untuk membantu membalut obat. Ini dosis obat untuk besok. Kamu ingat simpan, besok malam aku ada waktu, akan datang membantumu membalut. Kamu ada urusan apa siang? Ke rumah sakit, menjenguk seorang sesepuh, besok akan dioperasi. Aku tahu. Zizi, besok semuanya tergantung padamu. Malam ini harus makan banyak. Mami, kalau kenyang baru punya tenaga menyelamatkan orang. Semangat! Mau punya anak yang perhatian seperti ini, melahirkan sendiri saja. Jangan mengincar punyaku. Telit. Heng Mami besok operasi. Pasti panggil dia makan sedikit dulu sebelum tidur. Kalau tidak, perut tidak tahan. Tenang, serahkan padaku. Nona Arleta, sudah lama mendengar nama besar Anda. Makalah Anda sudah saya hafal. Mulai putaran terakhir audit proses. Tidak boleh ada kesalahan. Arleta Direktur Rumah Sakit bilang ingin bertemu Anda setelah operasi. Sepertinya ingin merekomendasikan Anda untuk mengobati seorang temannya. Baik, lihat nanti saja. Nyonya Di,
Tenanglah, Arleta ada di dalam. Saya sudah atur semuanya. Begitu dia keluar, langsung bawa dia untuk periksa kaki Nona Nan. Direktur Arleta, saya undang untuk operasi ibuku. Siapa yang memberi Anda hak untuk menyuruhnya mengobati orang lain? Kamu siapa? Arleta mau merawat atau tidak? Bukan urusanmu, gadis kecil macam kamu ikut campur di sini. HMPH. Saya rekan Zeling. Arleta bukan hanya sahabatku tapi juga sekutu terkuatku. Dia datang hari ini itu karena aku, sedangkan kalian. Arleta tidak punya kewajiban untuk merawat orang licik yang lumpuh. Ternyata Direktur Sheng. Nona Seng, karena Zeling berhutang budi padaku pada keluarga, di mengambil rempah-rempah harusnya tahu cara bersikap, suruh Arleta keluar. Ini hutang budi, memang harus diselesaikan. Tapi sepertinya, putra Anda, Di Shijing memohon resep pada kami baru, dengan sukarela memberikan rempah-rempah terbaikan. Siapa yang berhutang pada siapa, pulang dan tanyakan baik-baik baru, menggonggong lagi. Pasti Nan Ziyi lagi. Wanita jalang itu, dia yang menghasutmu dari belakang, ingin membunuh putriku, betul kan? Kakakmu, ibu, jangan bicara lagi. Direktur Sheng, adik Zi. Mungkin ada salah paham terhadapku, tapi saya percaya Anda sebagai bos pasti punya penilaian sendiri. Jangan tertipu oleh perkataan sepihak dari beberapa pihak. Penilaianku adalah, saya percaya Zi tidak percaya padamu. Bagaimana kakimu bisa lumpuh? Kamu sendiri tidak sadar. Kalau masih punya malu, cepat pergi, jangan menghalangi di sini. Aduh, celaka, cepat beritahu Pak Di. Tuan ada masalah Nyonya, dan Nona Nan memblokade ruang operasi. Nona Zi hari ini memang ada di sana. Siapkan mobil. Apa yang kalian ributkan? Kebetulan kau datang, bos Zeling ini sangat kurang ajar. Aku ingin kau segera sekarang, juga batalkan semua kerja sama dengan mereka. Alasannya? Mereka terus menghalangi pengobatan kaki Wanyue, perusahaan yang tidak tahu diri seperti ini untuk apa dipertahankan. Kontrak antara Dis dan Zeling sudah ditandatangani dan distempel. Membatalkannya berarti melanggar kontrak, harus bayar denda. Ya, bayar saja. Hanya sedikit denda, bukan. Uang segitu masa keluarga kita tidak mampu. Ajing bos Sheng ini sombong, bekerja sama dengan Nan Ziyi mengintimidasi Wan Yue. Kau harus putus kontrak. Benar, mereka tahu bisa menyembuhkan Wan Yue tapi sengaja menghalangi, benar-benar kejam. Nan Wan Yue, dosa yang kau perbuat pantas kau terima akibatnya. Kau ingin sembuh, layak, kau seharusnya menjadi orang lumpuh seumur hidup. Kakau berani mengutukku. Dengar, apa itu omongan? Ajing, kenapa kau diam saja? Arleta mau tidak dirawat? Tergantung moodnya. Bu, ingat posisimu, bikin keributan di tempat umum memalukan keluarga Di. Ajing, jangan salahkan tante, salahkan saja aku. Aku hanya ingin menyembuhkan kaki menjadi wanita yang pantas untukmu. Kalian berdua kalau mau bermesraan pergi jauh-jauh, bisa. Ibuku sedang operasi di dalam, kalian di sini bergulat tidak takut sial. Di Shijing aku sudah berkorban begitu banyak untukmu, akhirnya tak bisa membalas cintaku. Sheng Xiu, kau terlalu ikut campur. Rumah sakit ini punya saham Dis, kami bisa dimanapun kami mau. Cukup. Mulai sekarang, kalau keluar jangan sering pakai nama Dis untuk pamer kekuasaan. Kalau ku dengar sekali lagi keluarga Nan enyah dari Kyoto. Xiao Yu, kau tadi gila? Itu Di Shijing. Kalau sampai dia marah. HMPH. Keluarga itu semuanya tidak baik. Apa yang ditakutkan? Sheng, sejak pertama bertemu sampai sekarang kamu sangat bermusuhan denganku. Ditambah dengan ucapanmu tadi. Aku pasti pernah menyakitimu. Di berulang kali bersatu untuk menindas Zi. Bilang kalian bukan orang baik, masih terlalu ringan. Sheng dan Nona Nan hubungannya sangat baik. Tentu, dia, sahabatku, asistennya, aku sangat menghargainya. Tidak apa-apa. Hari ini aku datang, bukan untuk urusan bisnis. Aku mencari Nanzi, dia sendiri bilang kemarin hari ini akan datang. Apa? Zizi ternyata memberitahu keberadaannya pada pria brengsek ini. Dia tidak datang. Pagi tadi sibuk di kantor, mungkin dia baru datang sore. Kalau begitu, aku akan tunggu dia di sini. Hampir menggertakkan gigi, celaka, identitas rahasia tidak bisa disembunyikan lagi.
Ming Yu bilang pada Xiu bahwa operasi berhasil. Aku sangat lelah. Lewat jalur internal, ganti baju, tidak mau menemui siapapun. Baik, sisanya serahkan padaku. Operasinya sangat sukses, tapi Nona Alata sudah lewat jalur internal pergi, dia sangat lelah, hari ini tidak mau menerima tamu. Apa? Pergi? Di mana jalur internal? Direktur, antar kami untuk menghadangnya. Kalian ini menyebalkan, dia baru saja operasi 6 jam, jangan ada yang ganggu. Pergi, dasar perempuan nakal. Apa kau berhak bicara? Zizi, kenapa kamu di sini? Ada apa? Kenapa sampai berkelahi? Orang-orang ini tidak tahu malu, datang ke sini cari Alata, mau obati kaki si pincang ini, tentu aku tidak setuju, mereka mau cari Alata, aku halangi. Tidak kira perempuan tua ini mendorongku. Alata sudah pergi lewat pintu belakang. Dia tidak sempat menemui kalian. Nan Ziyi, ternyata kau yang bermain curang, dasar wanita jalang, kau tidak tahan melihat anakku baik. Iya, terus kenapa? Alata menyelamatkan orang juga ada kelasnya. Orang sepertimu tidak pantas. Adik Ziyi, kenapa kau terus mendesak? Aku tidak menyalahkanmu atas kejadian dulu. Tapi kakiku sudah begini. Kamu masih mau menyiksaku sampai kapan? Diam, Nan Wanyue. Bagiku kamu bahkan tidak pantas disebut orang asing. Kalau mau akting, ke Heng Dian saja. Jangan bikin aku mual di sini. Xiu, aku capek, pulang dulu. Tunggu. Nan Ziyi, sebutkan harganya. Kau sudah mengganggu begitu lama bukannya hanya ingin uang? Asalkan kau biarkan Alaita turun tangan. Kau yang tentukan syaratnya. Nyonya Di, benar-benar kaya raya. Baik karena kau begitu tulus. 5 miliar. Kau gila? 5 miliar? Kau pikir itu cuma 50.000? Nan Ziyi, kau sudah gila uang ya? Apa, Nyonya? Dibukannya selalu bilang paling sayang sama Nan Wanyue. Ternyata kakinya di matamu bahkan tidak bernilai 5 miliar. Tidak mampu bayar jangan pura-pura jadi wanita kaya membuat orang tertawa. Pak Di juga datang untuk membela tunanganmu. 5 miliar bagi Anda seharusnya hanya jumlah kecil, kan? Ajing, jangan karena aku bertengkar dengan Ziyi. 5 miliar terlalu mahal. Kakiku tidak diobati juga tidak apa-apa. Aku tidak ingin kamu kesulitan karena aku. Apa yang kau omong kosongkan? Tampaknya kalian terhadap Nan Wanyue cinta kalian hanya segitu. Belum ada keputusan. Kalau begitu jangan ganggu aku. Kau ada habisnya atau tidak? Belum selesai. Tapi aku sudah muak di Shijing. Aku tidak berhutang apa-apa padamu. Sejak hari perceraian, kita sudah beres. Beres? Tidak pernah ada yang beres istilah itu. Nan Wanyue dimanjakan. Aku pantas terlahir untuk diinjak-injak oleh kalian. Lepaskan aku, jangan muncul lagi dalam hidupku. Cari orang lain untuk memberi obat padamu. Kita berhenti sampai di sini. Nanzi, jangan harap kau bisa melepaskan diriku sepenuhnya. Heng Wan Wan. Untung ada kalian. Mami tidak sendirian. Mami jangan menangis, kami akan selalu menemanimu. Dasar bajingan. Kau tidak pantas masuk keluarga Di. Cerai saja. Ada apa ini? Tiba-tiba minum sampai begini? Kakek Fu, tolong buatkan sup penawar mabuk bawa ke sini.
Mas Jing sebenarnya kenapa? Dia tidak pernah minum sebanyak ini. Hari ini di depan rumah sakit. Nona Nan sudah bicara jelas, dia bilang mau berhenti sampai di sini dengan Tuan. Sebenarnya Tuan melindunginya. Tapi Nona Nan terkejut, dia tidak mau dengar sama sekali. Kakak, kita bersama-sama lindungi Mama. Jangan biarkan dia menderita lagi. Selama kalian ada, orang-orang sampah itu tidak penting. Zizi kemarin, di Si Jing mengejarnya keluar. Apa yang dia katakan padamu, dia tidak mengganggumu, kan? Mulai sekarang urusan bisnis dis kamu yang menanganinya. Aku berencana fokus pada riset. Tidak mau lagi berurusan dengan orang-orang itu. Ada interaksi apapun? Baik, aku akan menghalangi mereka. Penjualan kuartal ini. Setiap tahun perusahaan menginvestasikan begitu banyak sumber daya, Departemen Riset Parfum hanya menghasilkan hasil seperti ini. Penurunan kinerja sangat jelas. Apakah tidak ada usaha untuk mencari terobosan? Direktur Nan, jika kamu tidak bisa memimpin tim, membuat hasil yang lebih baik, maka ganti orang lain. Ajing lain kali, kalau ada masalah, bisakah kita bicara pribadi? Bagaimanapun, aku juga direktur. Kamu begini, bagaimana aku mengelola departemen? Ini adalah sikapku terhadap urusan bisnis. Apa ini hari pertama kamu bekerja di DIS? Aku. Kalau tidak terbiasa, pergi saja. Sepertinya Putri Nan akan kehilangan kasih sayang. Duduk di posisi 6 tahun belum masuk pintu, sungguh tidak ditakdirkan menjadi keluarga kaya. Setiap hari pura-pura tidak berbahaya. Kinerja bahkan tidak sebaik asisten orang lain. Proyek yang dibawanya lebih kuat, memalukan. Nanzi. Semua karena kamu. Nanzong, kesehatan adalah modal utama. Besok akhir pekan, ajak anak-anak pergi ke taman hiburan global untuk bersenang-senang. Ini perintah. Baik, terserah kamu. Mami besok akan mengajak kita ke taman hiburan global. Aku juga ingin pergi. Cari cara agar papi juga mengajak kalian pergi. Tapi ingat, proyeknya harus berbeda. Jangan sampai ketemu muka. Aksi. Sayang-sayang, hari ini kalian tampan sekali. Stasiun pertama kemana? Berangkat dari pangkalan Transformers. Hahaha. Om Xiao, cepat. Taman hiburan global. Harus antre. Mau kemana? Kak Jing, anak-anak ingin pergi, taman hiburan global. Kalau begitu aku ikut kalian. Papi, perusahaan tidak bisa tanpamu. Cepat kembali kerja. Kami sudah ada Om Xiao. Kalian? Kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, kami khawatir. Papi lelah. Aku tidak lelah, ayo masuk. Aneh. Mumu dulu ke studio film, bahkan jalan seperti ini tidak bisa dibedakan. Kok setelah pulang ke negeri, malah seperti dipasang GPS? Sayang, dulu kamu mau naik model dinosaurus untuk berfoto. Kok keberanianmu menyusut? Hancuan, apa kamu merasa wan-wan? Secara kasat mata jadi lebih liar. Ini namanya membebaskan sifat asli. Dulu kamu selalu menekannya, berlatih menulis. Pasti bosan sekali. Mami, aku ingin main ini. Mumu tidak mau. Mumu takut. Baik. Tante Zhang bawa adik. Beli es krim. Mami temani Sian-Sian masuk. Papi, kami mau masuk rumah hantu. Wan-wan, kamu yakin tidak takut? Kak Jing, ayo. Biarkan anak-anak melatih keberanian. Wah, Mami lihat. Properti itu dibuat sangat realistis. Sian-Sian, jangan lihat, cepat jalan. Mama, jangan lari-lari. Warna plasma darah terlalu terang, tidak lulus. Jingge, apa kamu datang untuk inspeksi kerja?
Heng Heng, Wan Wan. Kamu ke kiri. Aku ke kanan. Pisah cari. Jangan mendekat, tolong, jangan mendekat. Heng Heng. Pergi, jangan sentuh aku. Nanzi. Teriakanmu lebih jelek daripada hantu. Di Si Jing, kamu nyata? Bukankah bilang tidak ingin ada hubungan denganku lagi, Nona Nan? Apa yang kamu lakukan sekarang? Aku terpisah dari teman. Asisten Nan, sibuk sekali ya? Mau pergi atau tidak? Tidak mau. Aku tinggalkan kamu di sini, temani hantu. Asal sudah keluar pintu, aku gendong anak dan lari. Jangan sampai dia lihat sian-sian. Di Si Jing, jangan pergi. Nanzi, kamu turun. Aku juga ingin turun. Tapi kaki tidak bisa digerakkan. Yang palsu aja takut begini, hebat. Sampai di pintu keluar, turunkan aku. Setelah digunakan, dibuang. Asisten Nan, kemampuanmu membuang setelah dipakai makin hebat. Aku khawatir kamu capek. Kalau kelihatan keluargamu, tidak baik. Terima kasih tadi. Aku pergi dulu. Kok kamu di sini? Heng Heng, kok kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya sama Mama? Aku dan Mama masuk rumah hantu, tapi Mama takut hantu. Di tengah kami terpisah. Artinya, Papa dan Mama ada di dalam. Nanti keluar pasti ketemu. Gimana dong? Cepat pergi, kita hubungi masing-masing. Papa, Mama, atur waktu agar tidak ketemu. Oke? Oke. Tunggu. Hari ini kesempatan langka. Kenapa kita tidak manfaatkan untuk menjodohkan Mama dan Papa? Misalnya ajak mereka bersama nonton film. Baik. Aksi. Kenapa kamu belum pergi? Temanku belum keluar. Sayang, kamu di mana? Bu, aku sudah keluar dari tadi. Menunggu lama tidak melihatmu. Kupikir kamu mencari adik. Jadi aku ikut Nenek Zhang keluar. Bu masih di rumah hantu? Iya, ibu masih di sini. Kalau begitu Bu datang ke kami. Adik mau nonton film? Aku sudah pesan tiket. Mulai 1 jam lagi kita ketemu di bioskop. Alamatnya sudah kukirim ke Bu. Baik, ibu segera datang. Ada apa? Kak Jing, Heng Heng dan Wan Wan ada di sini. Tadi di luar rumah hantu, menunggu lama tidak ada orang, anak-anak tidak bisa diam. Aku bawa mereka nonton film, alamat sudah kukirim, cepat datang. Ayah, ayo. Sebentar. Temanku pergi duluan, aku cari dia. Makasih tadi. Terima kasih lisan asisten Nan, sudah terlalu sering ku dengar, tidak tulus, sudah bosan. Kalau begitu aku pergi dulu. Dasar tidak tahu terima kasih. Hore! Pertama kali menjodohkan ayah dan ibu. Nonton film, berhasil besar. Aku akan gabung dengan Paman Xiao. Heng Heng kamu cari Nenek Zhang. Jangan sampai ketahuan. Hei Heng Heng, aku sudah sampai bioskop. Kalian di mana? Bu, Nenek Zhang ajak kami makan. Nanti sampai. Kamu masuk dulu tunggu kami. Film mau mulai. Kenapa kamu di sini? Bisa sedikit pelan? Baik. Lalu kenapa kamu di sini? Aku nonton film.
Kamu duluan bilang kenapa kamu di sini? Aku juga nonton film. Sekali kebetulan masih wajar, 2 kali bertemu Tuan Di. Ini bukan probabilitas normal. Apa kamu menguntitku? 2 kali aku datang belakangan. Asisten Nan. Kalau soal siapa yang menguntit siapa, sepertinya kamu lebih mencurigakan. Kalian di mana? Bu, kami terlambat, jadi tidak jadi masuk. Aku dan adik jalan-jalan sama Nenek Zhang. Bu nikmati filmnya, santai saja ya. Temanku tiba-tiba tidak bisa datang, aku pergi dulu. Tuan Di nikmati. Tidak mau berlama-lama sedetik pun. Sebegitunya ingin menghindariku? Nanzi, kamu. Malu banget, kalau bilang tidak sengaja, dia percaya? Gua baru pertama kali lihat Jing dengan seorang wanita dengan pose yang begitu intim. Tapi kenapa aku masih merasa tidak meyakinkan? Oke, gue nekat aja. 2 orang di depan mau bermesraan pamer mesra pulang saja. Ini bioskop, kalian menghalangi pandangan kami. Nanzi, Aku tidak sengaja. jangan macam-macam. Untung akting gue kece, tidak ketahuan. Kamu kan takut gelap. Di ruang bioskop ini cukup gelap. Kenapa sekarang tidak takut? Di sini, tidak terlalu gelap. Ada cahaya film, ruangnya cukup besar, juga ada pintu keluar. Halo sayang, filmnya sudah selesai. Kalian di mana? Mami, di luar hujan deras Nenek Zhang khawatir jalannya susah. Jadi dia mengajak kami naik taksi pulang duluan. Mami harus pulang sendiri. Maaf, Mami. Tidak apa-apa, kalian aman sampai rumah sudah cukup. Mami naik taksi sendiri pulang. Hujan gini naik taksi susah banget. Antri nomor 100 lebih, harus nunggu sampai kapan? Tuan, naik mobil. Bawa mobil ke depannya. Naik. Tidak usah. Terima kasih atas niat baik Tuan Di. Nona Nan jam segini susah naik taksi, setidaknya nunggu 2 jam. Kalau dapat penumpang yang alamatnya jauh, pulang pergi lebih lama. Itu merepotkan. Ada apa? Aku tidur sambil bersandar padanya, pasti aku masih mimpi. Kamu tidur sendiri mendekat, aku panggil kamu enggak bangun. Maaf ya, sudah merepotkan Tuan Di. Tuan Anda sama sekali tidak memanggil Nona Nan, kan? Kebiasaan berbohong ini, semakin mahir ya. Terima kasih Tuan Di, dadah. Mami pulang. Filmnya bagus. Bagus, sayang, di rumah baik-baik saja. Baik. Jangan mikir yang macam-macam, dia hanya lewat. Ada apa hari ini? Kalian melakukan sesuatu yang aku tidak tahu? Celaka. Nggak ada, Papa. Ada yang terjadi? Papa tidak suka rencana nonton film malam ini, atau tidak mau nonton film bersama kami? Suka undangan Wan-Wan, mana mungkin tidak suka? Wan-Wan panggil sekali lagi Papa, aku akan lebih suka. Dia lolos lagi. Dan kencan yang diatur oleh 4 anak kecil ini dengan cermat.
Di hati di Shijing menanam benih pertama benih keraguan. Dan malam itu Nan Ziyi bersandar di bahunya. Suhu tak kunjung hilang.